Selamat malam semuanya, selamat malam di acara kita di Millennial Podcast yang dimana kita udah lama banget nih gak bahas One Piece. Terakhir kali kita bahas One Piece bareng Bang Onta itu di episode kedua kalau nggak salah, yang ada baginya. Makanya di sini di video podcast kali ini kita akan review dan juga bahas semuanya lah mengenai One Piece live action, dan kita juga akan compare beberapa yang ada pada versi anime dan juga manganya ya. Oke, malam Bang Onta dan Jagoan Kancil, halo. Halo malam Mario, thank you udah ajak lagi. Ya karena gini Pak, kalau kita udah bahas One Piece ya, ini Bang Onten udah sangat pro banget lah dari animenya dibahasnya. Seru Pak, aku lihat grupnya seru banget anjir. Aku bisa belajar banyak situ. Oh gini, capek ini. Jadi aku bisa hunting. Karena by the way ya, ini guys ya, buat kalau gue boleh jujur ya, gue sekarang karena One Piece gue udah hunting semua manga-manga Pak ya. Selain One Piece, gue juga hunting nih Fist of North Star manganya, karena literally WB mau nge-remake Pak, mau nge-remake anjir, bagus lah Pak itu. Makanya sekarang studi-studi ini mereka mau remake anime ke live action semua Pak, karena One Piece ini berubah loh Pak, berubah semua loh ini. Berubah. Bukan berarti semuanya bakalan sukses dan semuanya bakalan bagus, tapi seenggaknya ada secerca harapan lah. Aku yakin pasti ada beberapa yang bagus lah, ya kan? Iya, bener. Makanya aku juga berharap banget, banyak banget yang akan diadvance ya, yang lampu hijau kan Naruto udah lampu hijau tuh. Naruto yang gua khawatir Pak, gimana ya? Gua khawatir loh. Oke, aku optimis kok kalau Naruto, aku yakin. Asal diawasi. Asal diawasi. Ini jangan sampai kayak Dragon Ball Evolution ya. Itu udah jadi patokan buat kita yang udah takut dengan pihak luar tuh mau ngadaptasi anime. Banyak banget ya gagal loh Pak. Attack on Titan tuh, Shingeki no Kyojin, gue kesel banget liat. Sebenarnya sih yang bener itu orang yang ngurusin itu harus respect sama materi aslinya. Itu yang paling penting gitu kan. Soalnya agak kalau misalnya mereka cuman sekedar ngelihat itu sebagai peluang bisnis doang, nggak akan nyampe ke penonton, nggak akan nyampe. Kayak ada orang misalnya bikin karya apa gitu, cuma ngeliat bisnisnya doang tanpa hatinya, tanpa dimasukkan ke situ, nggak bakalan nyampe, percuma. Itu kasusnya mayoritas kayak gitu, kayak nggak menghormati materi aslinya, kayak nggak tertarik ini cerita apaan sih, ya udah bikin lah, penting duit gitu kan. Itu nggak bakalan jadi kayak gitu. Banyak banget contohnya. Oh iya. Kayak film Avatar yang zaman dulu. Avatar yang ini tahun 2010. Iya, itu ketara banget, orangnya nggak nonton animasinya satu episode pun, ketara banget. Dari mana? Dari dialognya. Namaku Ong. Kapan di animasinya nyebut kalau namanya Ong? Enggak, namanya Eng. Itu ketahuan banget loh, dia nggak nonton, dia nggak suka, dia nggak tertarik, cuman sekadar ya udah bisnis gitu kan. Itu ketara banget. Jadi ya udah gagal, mau gimana lagi, pasti gagal. Namanya adaptasi, masa nggak lihat materi aslinya gitu kan, nggak tertarik, nggak bisa. Jadi ya aku harap semoga live action anime nanti bakalan dibuat lebih serius lah, orang-orang yang memang tertarik lah buat bikin ya kan. Bener. Karena kan yang namanya ini loh, kalau udah mau dalam dunia bisnis entertainment ataupun hiburan, orang kalau mau remake apapun, kalau dalam suatu franchise yang udah memiliki banyak fans ya, banyak penggemar, itu harus hati-hati loh Pak. Harus hati-hati loh itu kalau salah dikit aja itu udah hancur Pak itu Pak. Kecuali kalau memang materinya itu udah di remake berkali-kali gitu ya, kayak itu lagi. Jadi aku maklum kalau tiba-tiba ada yang pengen bikin sesuatu yang berbeda, kan udah banyak gitu kan, itu baru oke gitu kan. Seenggaknya kayak misalnya karakter Batman sama Superman sama Spider-Man gitu kan, yang dibikin gini terus kadang-kadang di Spider-Man No Way Home mikir, kita nggak usah mikirin Paman Ben lagi lah ya di Spider-Man Homecoming gitu kan, kayaknya terlalu banyak Uncle Ben, kita bikin cara lain, oke gitu kan. Jadi kalau yang kayak gitu sih oke aja, soalnya udah terlalu sering dibuat kan. Tapi kalau adaptasinya baru pertama kali dibuat ini dan tiba-tiba dibikin 100% beda, ya ngaco. Itu dia, bener-bener setuju. Makanya ini perlu kalau ada kreator aslinya juga turut hadir Pak dalam pembuatan seriesnya. Makanya gue juga seneng sih ternyata Masashiki Kishimoto
juga ngawasin dari pihak dari Lionsgate-nya. Oke, bagus, gue pengen tahu hasilnya. Tapi semoga aja ini kalau mereka bisa ya rilis di bioskop deh. Gue nggak bisa bayangin kalau One Piece live action ini akan rilis di bioskop gimana Pak ya. Gimana tuh ya? Gue nggak bisa bayangin sih itu sih. Wah, bakal pecah sih. Gue bakal pecah Pak, itu bioskop paling rame. One Piece Fest aja kemarin itu udah rame banget loh Pak. Yang anime biasa movie rame loh. Rame ya, bener rame, emang rame. Iya. Gile, gue gak nyangka One loh. Piece agak susah ya kalau ceritanya panjang dibuat movie ya. Kalau Naruto masih mungkin sih. Kalau Naruto satu arc-nya itu kan cuman sedikit chapternya ya. Kayak arc pertamanya Naruto itu ngelawan Zabuza itu paling cuman berapa chapter doang. One Piece ini yang nggak bisa Pak, karena kan ngerekrut 5 anggota ini aja tuh satu episode berapa durasi Pak, itu semua penting loh Pak. Itu pun aku ngerasa kayak minimal harus ada sekitaran 2 episode lagi lah. Kayak ya aku ada beberapa, nggak tahu kalau menurut kau gimana setelah nonton One Piece secara keseluruhan sama rating totalnya deh. Oke, kalau aku satu Pak, menurutku One Piece live action karena aku baru explore manga dan animenya, jujur aku sedih sih Pak. Sedih gimana? Dalam arti gini, gua nggak nyangka bakal sehebat ini hasilnya. Bahkan ya gue sebagai non pembaca manga dari One Piece juga gue merasa nih anime di film bener-bener bagus banget. Makanya ketika di ending gue nangis sih. Nangis apa? Yang kalau Bang Onta ingat pas si para kru topi jerami ketika mereka lagi menyatakan janjinya mereka mau cari All Bloom, mereka mau jadi perompak yang paling hebat segala macem lah. Itu ada lagu instrumentalnya One Piece opening pertama Pak yang berjudul We Are. Di instrumental bagus, gua langsung nang bagus. Itu sih yang buat aku di One Piece live action ini merasa ini film worth it banget, dan gua mengharapkan scene keduanya bakal jauh lebih epic sih Pak. Dan kalau masalah skor sih ya, kalau dari aku sih skornya mending aku kasih skor ya sekitaran 8,5 dari 10 sih Pak. Lumayan gede ya, aku ngasihnya 7,3 doang. Kenapa? Mungkin bisa jelaskan Pak gimana? Enggak, aku kasih rata-rata sih ya dari mulai episode 1 sampai segala macemnya, dan waktu aku hitung skor tiap episodenya aku cuma 7,3 doang kasihnya. Lebihnya dari episode 3 sama 4 yang aku kasih nilai rendah sih. Yang lainnya aku kasih nilai tinggi-tinggi sih kayak 8, 9, 7 gitu kan. Cuman episode 3 sama 4 doang yang aku kasih minus, jadi mungkin efeknya dari situ. Jadi rata-ratanya cuma 7,3 gitu kan. Tapi Bang Onta, nah ini sebagai wibu Pak ya. Kita ngomongin wibu boleh gak ya? Wibu, apa ya udah nyebut wibu. Saya juga wibu kok, tenang. Anda gak sendirian kok. Tapi Bang Onta, kalau soal koleksi One Piece dari poster di sebelahnya, apa aja sih selain poster? Karena kan kalau aku kan cuma topi si Luffy doang tuh. Satu sama beberapa manganya yang baru. Nah ini kalau Bang Onta apa nih? Aku lebih ke komik sih. Aku memang suka baca komik kan. Dari dulu aku memang suka koleksi komik. Jadi aku lebih ke komik One Piece. Meskipun belum komplit ya. Cuman ya seenggaknya dari vol 60 sampai yang terbaru ada lah. Tapi sambil mipil-mipil yang vol-vol sebelumnya gitu kan. Yang kayak dari 50, 51 dan segala macamnya. Aku berusaha ngumpulin dikit-dikit gitu kan. Biar agak komplit. Cuman ya ya itu doang sih, kayak baju chopper. Aku baru nyadar. Oh iya topinya chopper ya. Oh iya. Baju chopper ini. Ada beberapa sih yang pengen aku beli sih. Cuman kadang-kadang ada. Iya kayaknya nggak terlalu butuh banget gitu kan, kayak topi chopper misalnya. Aku pengen beli topi chopper. Ada kayak Pak, topi chopper ada. Yang paling sulit yang aku cari topinya bagi. Topi bagi tuh nggak ketemu aku loh. Tapi bagi itu buat apa juga, tapi bajak laut banget. Tapi aku suka banget sama beberapa adaptasi di live action ini. Salah satunya itu bagi banyak orang yang apa ya, kalau orang mikir banyak fans One Piece itu lebih ekspektasinya itu agak gimana ya menurutku ya, waktu mereka lihat bagi, ekspektasinya mereka bagi itu lucu dan segala macam. Padahal di episode-episode awal waktu bagi muncul ya baginya belum lucu, dia masih serem gitu kan. Yeah. Karena waktu itu masih jadi musuh. Bagi baru jadi serem setelah episode-episode selanjutnya. Terus banyak juga yang waktu Makenyu jadi Zoro, Zoronya badannya kurang gede.
Padahal kalau kita lihat di episode-episode awal ya badannya Zoro emang masih segitu gitu kan. Iya. Baru di bagian-bagian sekarang doang badannya sekarang udah makin gede, makin gede, makin gede. Jadi ekspektasinya orang itu lebih ke sekarang, One Piece yang mereka lihat sekarang. Mereka lupa kalau sekitar 20 tahun yang lalu masih belum begitu. Mereka semua memang masih belum berkembang gitu kan. Masih bajak laut amatiran kayak kalau kita lihat dari awal gitu kan, dari pertama kali mulai. Yang waktu Usopp, itu salah satu bagian yang aku kurang suka sih, yang waktu Usopp pakai meriam dan semuanya jatuh-jatuh. Aku ngerasa kayak, iya ini terlalu amatir sih ya. Seenggaknya Tapi di anime gitu nggak sih Pak? Ketika ada musuh tuh enggak, Usoppnya gitu? di anime justru Usopp itu iseng masukin meriam, nembak langsung kena 2 kapal sekaligus. Iseng. Dia cuman kayak panik, terdesak kan, nembak 2 kapal sekaligus. Terus Usoppnya kayak, hah? Terus Luffy-nya kayak, ya udah kau jadi penembak jitu kita. Usoppnya langsung bangga, iya aku penembak jitu di sini. Dia kan memang sering nembak pakai ketapel kan, cuman dia nggak pernah pegang meriam. Begitu pertama kali dia pegang meriam, dia senang banget, ternyata dia juga bisa. Karena kan memang membidik kan, bidikannya itu tepat gitu. Jadi kekuatannya Usopp sebenarnya keahliannya di sana, dia bidikannya tepat kan, mau pakai ketapel, mau pakai meriam, apapun. Ada perubahan-perubahan lain yang aku suka sih, kayak apa ya? Waktu Zoro kalah sama Mihawk, terus di situ kita ngelihat Nami ada di situ, padahal kalau di anime Naminya udah pergi duluan, ya kan? Iya. Aku suka Nami di situ ngembangin karakternya Nami, kalau Nami itu peduli, yang waktu Nami bacain cerita waktu Zoronya tidur. Itu peduli tuh Pak. Anjir gua chemistry Pak, chemistry-nya ada loh. Jadi aktor-aktor itu chemistry ada. Jadi gak cuma mereka cuma ngafir naskah, acting, enggak. Ada chemistry. Jadi apa ya, kerasa deket gitu, kayak keluarga gitu. Oh keluarga nih Tobi Jerami keluarga semua. Iya itu One Piece itu kan lebih kayak fun family ya, jadi kayak keluarga, hubungan mereka itu keluarga. Jujur sih itu sih yang menurutku yang pas Nami berkhianat gitu Pak ya, itu jujur aja aku juga kerasa sakit ya. Karena gini, aku jujur aja, kok ketika Nami berkhianat, ya gua tuh adalah saya adalah anak buah Arlong kesini gitu segala macam. Gua yang sebagai penonton juga sakit nanti kok Nami segininya gitu. Itu gua juga sebagai penonton sakit loh Pak. Bang Ota ngerasa gitu gak? Kalau gua sakit sih Pak, anjir kok ngerasa kayak dihianati ya. Aku udah expect ya kan waktu nonton live actionnya. Tapi waktu nonton animenya itu aku bener-bener itu sih bener-bener kok kayak gini sih Nami gitu kan. Dan tiba-tiba penampilannya jadi beres banget gitu kan. Iya. Dengan pakai baju yang lengannya kebuka, terus ada tato di sini, jadi pakaiannya dari stylenya aja udah beda gitu, bukan kayak Nami yang kita kenal sebelumnya. Jadi aku kayak, ya ampun Nami waktu dulu. Tapi itu pertama kalinya aku bener-bener cinta sama One Piece waktu itu sih. Karena waktu episode-episode sebelumnya aku kayak nonton cuman nggak terlalu merhatiin kan. Waktu bagian itu aku bener-bener mulai wow, One Piece ternyata lumayan juga ya. Waktu itu aku mulai ngerasanya di situ. Oke. Apa ya, live action ini aku ngerasa sih ada adaptasi anime terbagus sejauh ini yang aku lihat, dan aku mengesampingkan kayak Rurouni Kenshin dan segala macam itu nggak aku ikutkan, soalnya genrenya aja beda ya. Yang aku anggap anime live action terbaik itu maksudnya yang berbau fantasi ya kan, kayak Tokyo Ghoul, Attack on Titan, Bleach dan segala macamnya. Menurutku ini adaptasi yang terbaik sih untuk urusan anime berbau fantasi. Meskipun ada beberapa perubahan yang dilakukan ya, tapi yang paling penting itu heart-nya itu nyampe. Hal-hal yang kita suka di animenya itu kita rasain di sini. Hal-hal yang kita sukai sama karakternya itu kita rasain di sini. Meskipun dialognya beda jelas, sama mereka nggak mungkin ngopi paste doang kan, mereka harus pasang-pasang sesuatu yang berbeda, tapi kita tetap bisa ngerasain, ya itu Luffy pasti bakalan ngomong kayak gitu, Nami pasti bakalan ngomong kayak gitu, Zoro pasti bakalan ngomong kayak gitu, semuanya itu dialognya on point sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Toh ada beberapa adegan-adegan yang nggak kita dapet yang di animenya, yang waktu di restoran Baratie si Nami minum-minum sama Zoro sendirian berdua gitu kan. Itu nggak kita lihat, tapi kita bikin ngerasa jadi kayak dapat sesuatu bonus, hal-hal yang nggak ada di animenya, tapi
canon gitu loh, kerasa kayak canon banget. Emang Zoro sama Nami kalau mereka gabung di awal-awal mereka memang bakalan kayak gitu. Ya, aku ngerasa gimana, aku seneng banget serius live action ini benar-benar diadaptasi dengan bagus. Meskipun ada beberapa hal-hal kecil yang aku kurang seret, yang aku, aduh harusnya itu ada, harusnya begini. Tapi overall aku ngerasa ini benar-benar keren banget. Aku tahu sih perubahan-perubahan itu dilakukan karena pertama keterbatasan budget dan kedua episodenya dibatasin cuma 8 episode doang. Semoga aja kalau season 2 budgetnya dilebihin lagi, pasti episodenya dibanyakin, minimal ditambahin 2 episode lagi kayak jadi 10 gitu kan, bukan cuma 8 atau apa. Aku yakin pasti mereka bakalan lebih oke, lebih memuaskan lagi buat penggemar anime sama komiknya. Dan yang paling aku suka sekarang, Oda itu bikin live action ini kan tujuannya biar orang-orang yang nggak suka nonton anime, orang-orang yang nggak suka baca komik bisa tetap nikmatin ceritanya One Piece, dan itu berhasil, men. Aku lihat di Twitter, di Facebook, di YouTube ada banyak banget orang yang nggak pernah nonton One Piece, nggak pernah baca komiknya, dan mereka suka. Itu rasanya puas banget. Itu kemenangan besar sih buat Oda sih, dan kita sebagai fans juga akhirnya dapat banyak teman-teman baru, fanbase-nya makin besar. Terus orang-orang yang nggak pernah nonton ini akhirnya nonton live action jadi tertarik. Mereka nggak sabar nungguin season 2 ini kapan, belum tentu. Ya udah kita lanjutin nonton animenya aja, lanjutan ceritanya gini gitu kan. Seneng sih aku lihat di Movie Man Fest di Twitter ada banyak yang fans barunya Zoro gitu kan. Ada yang fans barunya Sanji, fansnya Nami, dan segala macam. Mereka nyebut Zoro itu gini. Yang bagian ini tuh di anime bagian yang mana sih? Ada, aku pengen lihat tuh yang versi animenya ya, waktu pertarungan sama Mihawk versi animenya itu kayak apa. Terus masa lalunya Sanji versi animenya kayak apa. Aku seneng aja gitu liatnya loh. Kayak hal-hal yang kita udah suka sejak dulu gitu kan, sekarang tiba-tiba divalidasi ya kan. Ada banyak banget fans-fans barunya. Soalnya emang adegan-adegannya itu keren. Gila, masa lalunya Sanji, Top! Gila, fiction. Top, Pak. Gak ada yang dirubah. Semuanya sama, Pak. Dan gue tetap sedih loh, Pak. Sedih. Gila. Dan aktor anak kecil yang jadi Sanji itu juga pernah main di film Sweet Tooth DC. Itu pemainnya Sweet Tooth deh. Ya, RDJ. Bagus. Aku malah ngerasa kayak dari masa lalunya anak-anak itu yang paling oke malah masa lalunya Sanji. Dari anime juga Sanji, Pak. Kalau aku sih, Sanji itu dari anime juga oke. Kalau di anime aku paling suka masa lalunya Nami sih sebenarnya. Iya. Nami. Di live action Nami ada banyak yang di-cut. Iya, banyak banget di-cut itu. Yang nggak di-cut sama sekali kayaknya masa lalunya Luffy sama Sanji. Luffy sama Sanji itu yang nggak di-cut sama sekali. Sanji, Luffy komplit. Zoro itu yang paling fatal di-cut tuh itu ya, yang bagian pemakaman yang temannya itu, yang jenazah itu ada kan. Soalnya Zoro kan lihat jenazahnya kan pas mau dimakamin temannya tuh. Iya. Gak ada loh. Jadi aku nggak tahu ini temannya Sanji nih, teman Zoro ini meninggal kenapa ya? Kecelakaan apa ini? Gak jelas sama sekali. Ada satu lagi yang di-cut sih di masa lalunya Zoro, flashbacknya itu guru dojonya, ayahnya Kuina, waktu itu ngelihat Zoro lagi berlatih, seingatku ya. Terus mereka ngobrol sama guru-guru yang lain. Zoro perkembangannya oke banget deh. Terus tapi nanti dojo ini mau dikasih ke siapa? Mau dikasih ke Zoro. Terus kalau ada yang bilang kan Kuina anaknya. Kalau nggak salah, aku agak-agak ngarang nih. Cuman aku seingatku kayak gitu nih. Pokoknya ada obrolan di mana mereka membandingkan Zoro dengan Kuina. Soalnya kemampuannya Kuina itu jauh di atas Zoro waktu itu. Zoro masih nggak pernah sekalipun ngalahin Kuina, belum pernah bisa. Dan si ayahnya waktu itu kalau nggak salah ngomong Kuina itu sekarang oke lah, tapi makin lama nanti dia nggak bakalan bisa ngalahin cowok-cowok ini. Dia itu perempuan. Dan Kuina denger. Oh, dari situ ya si Kuina. Bukan dari situ. Dia mungkin dari situ, tapi mungkin bapaknya ini bukan cuma ngomong sekali ya. Mungkin bapaknya udah sering ngomong, makanya dari situ. Cuman kalau aku nggak salah inget, setelah adegan itu dan Kuinanya kayak hancur, tiba-tiba adegan selanjutnya itu pemakaman. Oh, alah. Ini kasihan loh. Iya, yang artinya sih banyak orang di situ bilang jatuh dari tangga. Cuman kok kayak
jatuh dari tangga meninggal, kayak nggak make sense ya, kayak make sense. apa gitu kan. Banyak fans mikir kayaknya dia bunuh diri sih. Ada banyak fans mikir si Kuina ini bunuh diri karena dia Depresi. ngerasa iya, karena kan jadi pendekar pedang terkuat itu mimpinya kan. Iya. One Piece is all about dreams, all about chasing dream ya kan. Meraih mimpi, mengejar mimpi. Jadi penekanan mimpi dan cita-cita itu memang kental banget di One Piece. Jadi itu nggak bisa dipandang remeh. Cita-citanya Kuina itu hal yang paling penting di hidupnya dia. Untuk semua karakter di One Piece sama. Cita-cita itu besar banget. Jadi ketika cita-citanya itu dihancurkan hanya dengan kamu nggak bakalan bisa, itu orang bakalan, aku bisa buktiin kalau aku bisa. Tapi doktrin yang dimasukin ke dia, kamu nggak bakalan bisa karena apa? Karena kamu perempuan. Itu sesuatu yang nggak bisa dia rubah. Jadi kayak apa ya? Kayak dia ngerasa udah terkalahkan oleh takdirnya sendiri. Jadi tapi aku suka banget kalau di animenya Zoro itu ngamuk waktu denger itu, dia ngamuk. Kamu jangan ngomong kayak gitu, jangan melarikan diri. Hari di saat aku bisa ngalahin kamu itu bukan karena aku laki-laki dan kamu perempuan. Aku bisa ngalahin kamu karena aku udah kuat, lebih kuat dari kamu. Jadi itu karakternya Zoro. Itu karakternya Zoro yang aku suka. Dia nggak peduli soal urusan laki atau perempuan, itu nggak penting, nggak peduli. Dia cuma pedulin kekuatan. Kalau dia bisa ngalahin orang ya berarti dia itu karena kerja kerasnya dia. Dia pengen diakui soal itu, bukan karena aku secara natural tiba-tiba laki-laki makin gede badannya sama perempuan. Enggak, bukan masalah itu. Untuk karakter ini bertolak belakang banget sama Sanji, karena Sanji sama sekali nggak mau mukul perempuan. Dia menganggap perempuan itu sebagai orang yang harus dihormati, harus dilindungi, ya kan? Iya. Dan valid, nggak masalah, karena argumen seperti itu ya bener juga. Tapi kalau di matanya Zoro semuanya sama. Kalau lawan, makanya Zoro kadang dapat lawan perempuan ya dia hajar. Dia nggak peduli, dia nggak peduli. Kalau Zoro orangnya kayak gitu, semuanya dianggap sama, dan itu benar juga. Oda kasih dua pilihan ya. Yang satu benar-benar menganggap perempuan itu tinggi derajatnya dan harus dilindungi, yang satu nganggap semuanya sama. Dan Oda nggak benar-benar ngasih yang bener ini kayak gini loh, enggak. Dia cuma ngasih dua pilihan yang berbeda buat karakternya kayak gitu, dan aku suka sih. Itu satu yang adegan yang di-cut di flashbacknya Zoro yang menurutku cukup gimana ya, bikin orang jadi penasaran, ini Kuina matinya kenapa ya gitu loh. Padahal kalau adegan itu dimasukin mungkin orang-orang udah bisa oke. Udah dan anggaplah matinya kenapa gitu kan. Bener-bener setuju. Kuina di flashbacknya aktrisnya jago banget aktingnya. Jadi ketika dia main sama Zoronya ya Pak, main pedangnya main pedangnya gila. Gila itu ketara banget kalau dia lebih jago dari Zoro. Dari cara dia megang pedang, ketara banget kalau dia lebih jago dari Zoro. Kita sekali lihat aja, ya ini yang lebih jago. Enggak bener-bener sok-sokan dibikin yang ini lebih jago, yang ini dibuat seakan-akan lemah, enggak. Kita ngerasa bener-bener kalau yang ini, yang cowok rambut hijau ini bener-bener berusaha keras ngalahin ini, cuman nggak bisa karena dia itu memang kelihatan jauh lebih, levelnya udah jauh lebih tinggi. Kayak Mihawk lawan Zoro, tiap ayunan pedangnya, Tuhan, enteng banget, no effort banget, semuanya bener-bener kayak, ya kita sekali lihat kita udah ngerasa levelnya beda jauh. Kayak yang Nami itu bilang, levelnya udah beda jauh, nggak mungkin gue bisa ngalahin dia. Ketara banget, kelihatan banget. Iya, bener-bener. Tapi itu yang buat si Mihawk itu respect sama Zoro, Pak. Mihawk respect sama Zoro. Oh, dia meskipun dia udah tahu dia kalah, tapi dia berani mati. Nah, itu buat si Mihawk tuh respect sama Zoro. Makanya dia, ya udahlah, gua nggak mau nangkep dia. Karena kan emang ya, si Mihawk kan ketika itu kan dari awal kan Zoro yang nantang si Mihawk kan. Mihawk kan sebenarnya gak ada masalah sama Zoro gitu. Pak, Mihawknya Pak, aktor terbaik di One Piece dan paling akurat. Gua nangis lihatnya Pak di ending episode ketika dia ketemu sama Shanks kasih posin Luffy. Ada hubungan sama Shanks. Gua baru tahu lah Pak situ Pak. Kalau di versi animenya ya, mereka itu dulu bertarung sebagai pendekar pedang, seingatku. Ya, cuman setelah Shanks kehilangan tangan, Mihawk jadi kayak males ngelawannya. Alah gitu. Makanya si Shanks ngomong, gue masih bisa ngalahin lo loh dengan tangan satu.
Oh iya 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 iya. Tapi di anime kalau nggak salah di anime itu kok kayak jauh lebih keras apa ya? Maksudnya Shanks tuh ketika dia mereaksi Luffy udah ada pose burunannya, Shanks tuh lebih jauh lebih bahagia tuh ketika di versi animenya. Kok di versi live action kok kayak gimana gitu? Karakter Shanks emang di versi live action aku ngerasa karakter Shanks dibuat lebih lembut deh. Lebih lembut ya, lebih lembut. Bener-bener lebih kebapaan banget gitu kan. Sementara di versinya versi anime itu rata-rata lebih ngebacol banget anaknya, ya kan? Kayak lebih ngebacol banget, bener-bener lebih luas kok, lebih luas. Sementara kalau di versi live action ini lebih ke kebapaan kalem gitu kan, yang tipe-tipe yang ngomong kayak gitu. Ada perubahan di situ. Cuman menurutku nggak masalah sih, oke-oke aja. Nggak bakalan kelihatan lagi nih. Tapi juga aku juga kaget sih. Oh ternyata Mihawk ada hubungan sama si Shanks. Itu aku baru tahu loh. Ada ternyata. Makanya aku juga sangat penasaran banget gimana mereka mau menjelaskan ini Mihawk sama Shanks ini, mereka berdua ini hubungannya apa? Apakah mereka teman dulunya atau musuh jadi teman kah? Ya saya nggak tahu pak. Gitu sih. Itu yang menarik banget sih. Tapi ya dari situ poster burunannya Luffy 30 juta berry paling tinggi di East Blue dan gayanya persis banget sama di versi anime pak, nggak ada yang dirubah. Ada Usopp di belakangnya. Oh ada Usopp di belakang itu gimana kok bisa ya? Kok ada poster Usopp di belakang tuh cuma belakang kepala itu doang. Kayaknya sih waktu ngelawan Arlong ya. Enggak, waktu ngelawan Arlong perasaan nggak ada marinir di situ. Itu waktu kapan ya? Marinir itu pokoknya terakhir kali mereka ketemu itu pas mereka mau ambil hartanya Nami. Itu di malam hari kalau nggak salah di versi live actionnya ya. Makanya gue bingung mereka dapat Usopp dari mana gitu loh. Yang mereka tahu kan cuma si Nami sama si Luffy doang kan. Tapi kok Usopp kok dimasukin ke situ tuh maksudnya apa? Aku juga masih bingung sekarang, sampai sekarang tuh masih bingung loh pak. Kok bisa? Aku juga tanya ke bapak ini pose buruan ini mereka ambil dari mana? Apakah dilukis sendiri kah atau gimana ini? Oh jangan-jangan waktu di kapal lagi. Di kapal. Waktu belum ada Sanji, sebelum mereka ke Baratie. Kan sempat ketemu sama Garp kan? Oh iya, Kayaknya di situ sih ngambilnya. Soalnya kesempatannya satu-satunya cuma di situ sih. Di restoran nggak mungkin, di tempatnya Nami di sana nggak ada marinir, adanya cuma tempatnya Nezumi doang. Jadi, tapi kalau nggak salah di situ bilang ini balas dendamnya Nezumi kan? Iya, balas Nezumi. Tapi Nezumi kan sebenarnya kesel sama si Nami ya, bukan sama si Luffy. Kok sama si Luffy? Ya, Nami kan anggotanya Luffy juga, nggak mungkin juga Nami yang dijadiin. Maksudku nawarin ke pemerintahnya juga susah gitu loh. Nami nggak ada catatan kejahatannya gitu kan. Iya. Sementara kalau Luffy kan ada sebagai kaptennya, itu kan ada. Jadi nawarin ke pemerintahnya oke. Secara kalau ngeburu Luffy pasti satu kelompok kena buru semua. Kalau menurutku sih mungkin itu posternya dipotret waktu mungkin setelah itu kali ya. Setelah Nezuminya dipukul sama Nami, mungkin setelah itu kan mereka lagi nginep di situ sebentar kan sampai pagi kan. Mungkin difoto di situ sih waktu mungkin lagi pesta atau apa, mungkin difoto sih di situ. Iya, kayaknya itu satu-satunya kesempatan sih. Soalnya kalau di anime aku lupa sih mereka ngambilnya kapan. Sebenarnya nggak penting ya, cuman sebagai fans One Piece aku tuh penasaran, posternya ikonik banget, men. Iya kan? Iya. Posternya itu ikonik banget. Kayak poster-poster selanjutnya itu aku bisa oh ini dia diambilnya di sini, kelihatan dari backgroundnya diambilnya di sini. Cuman yang pertama ini agak bingungin ngambilnya. Iya, ngambil kapan ya? Di situ nggak ada fotografer juga pak, makanya aku juga bingung nih gitu. Tapi pak, posternya detail banget loh pak, detail banget. Mau aku panjang pak. Mereka nyamain banget, samain banget. Sama banget, semuanya sama. Gak cuma Luffy, semuanya sama pak. Mihawk, terus apa nama? Mihawk juga ada. Oh ini pak, Don Krieg. Don Krieg itu sebenarnya bagus, cuman sayang banget Don Krieg di nerf banget sini. Gua nggak suka banget tuh. Anjir Don Krieg segitu seremnya di anime di sini ya. Di anime dia kelihatan serem karena ngadepinnya Luffy, sementara di sini dia ngadepinnya Mihawk. Gue kesel banget. Sebenarnya sih aku enggak tipe yang enggak masalah kalau Don Krieg di skip ya. Maksudku di skip bener-bener dia cuman muncul ngelawan Mihawk beberapa menit doang, kayaknya nggak ada 2 menit malahan. Dan aku tipe yang aku nggak terlalu peduli sama Don Krieg. Tapi yang aku sayangkan itu karena Don Krieg nggak jadi musuhnya Luffy, akhirnya nggak bisa ada karakter Gin
ya kan, anak buahnya Don Krieg yang minta makan. Ada sebenarnya, cuman sebentar doang, jadi kayak cuman numpang makan doang gitu. Padahal kalau di versi animenya, bukan berarti aku nyamain semuanya harus sama kayak anime ya, cuman peran karakter Gin itu kan untuk menunjukkan kebaikan hatinya Sanji ya kan. Ya, kebaikan hatinya Sanji itu salah satu trait karakter yang penting, yang bahkan sampai arc selanjutnya itu benar-benar dibahas terus. Dan Sanji itu bukan cuma sekedar ngasih makan ke orang yang lapar, dia ngasih makan ke orang yang dibawa sama Gin, yaitu Don Krieg, yang benar-benar ketara banget. Ini kalau dikasih makan kita bakal dihabisi. Ya kan? Dan tetap dikasih makan sama Sanji. Bahkan setelah itu pun si Don Krieg minta, aku minta makan buat semua orang-orang yang ada di kapalku. Dan itu ketara, mereka bakalan dibunuh waktu itu, mereka bakalan dihancurin. Tapi Sanji sama chefnya itu nggak peduli, bener-bener dikasih makan. Dan akhirnya kebaikan Sanji ini bikin Gin jadi balas budi kan. Dia yang akhirnya nyerang Don Krieg, dan itu menunjukkan kalau kebaikan hati yang kita tanamkan ke orang nanti bakalan baik lagi sama kita. Itu yang hilang di versi live actionnya. Cuman ada satu adegan doang waktu Luffy bilang sama si Zeff, orang yang kau larang buat masak di dapurmu, dia baru aja ngasih makan orang yang kelaparan. Dia masak di sini di dapurmu. Expect Zeff-nya bakalan marah, dan Zeff-nya cuma, dia kasih makan orang ya, dia memang anak baik. Udah gitu doang sih. Ya, itu oke. Tapi aku butuh lebih gitu, aku butuh penekanan lebih. Jadi aku ngerasa kayak episodenya Sanji kayak kurang satu. Aku pengen Sanji dapat 3 episode gitu kan. 3 episode loh. Ya. Buat panjangin arc-nya Sanji ya. Ya, setuju. Dan Zeff-nya Pak, aktornya bagus, make up-nya oke, acting-nya oke, sama, nggak ada dirubah dari versi anime sama. Makanya casting-nya perfect semua Pak. Casting-nya perfect. Sampai yang minum-minum aja tuh dapet loh. Aku lihat di reaction-nya orang-orang barat banyak banget yang suka sama Usopp. Kayaknya cast-nya Usopp bagus banget, sesuai banget sama animenya. Aku malah sampai sekarang kayak agak kurang ya. Aku ngerasa kayak kurang lah dari semua kru itu. Aku ngerasa kayak semuanya udah oke, udah ngejual. Aku udah bener-bener beli semuanya. Cuman Usopp doang yang aku ngerasa kayak aku kurang. Vibe-nya oke. Cuman aku ngerasa kayak agak sesuatu yang canggung, agak sesuatu yang nggak tahu ya, apakah mereka juga pasti nonton anime, tapi gue yakin juga sebagai besar nggak nonton anime sih. Cuman ya kita juga setuju kalau Usopp memang sangat-sangat kurang di arc-nya sendiri pun dia tidak bersinar loh Pak. Ketutupan sama arc-nya Zoro lagi di episode 5 kan Zoro banget tuh episode yang si ada flashback segala macam. Ya ketutupan sama Zoro, bahkan logonya One Piece episode 4 aja bukan logonya Usopp. Zoro Pak, ketutupan lagi. Kasian banget di Usopp. Tapi itu bukan excuse sih, bukan alasan. Soalnya di arc-nya Sanji ini juga ada bagiannya Zoro yang nggak kalah heboh. Pertarungannya sama Mihawk itu bagian paling pentingnya Zoro. Kayak itu bersinar banget Zoro di situ. Itu kayak poin paling penting Zoro, ya kan? Tapi Sanji tetap bisa bersinar di episodenya itu. Dia tetap bisa dikasih adegan, dia dapat adegan berantem. Dia tetap adegan karakter dia berantem sama Zeff, meskipun ya karena hubungan dia sama Zeff itu kan aneh ya. Mereka saling peduli, hubungan ayah sama anak, cuman sering ribut juga. Masa lalunya Sanji juga dikasih full, nggak kayak Usopp yang dipotong-potong ya kan. Sanji yang selalu kasih makan orang yang butuh dikasih. Sanji mimpinya all blue ada juga. Sanji yang nggak mau buang-buang makanan, semuanya itu ada sih. Jadi kayak aku ngerasa kayak Usopp ini di sini benar-benar dianaktirikan lah. Kerasa banget Usopp dianaktirikan di sini. Iya, kerasa banget. Dari naskahnya aja udah kerasa Pak. Naskah, acting, ya tuh sebenarnya kayak kurang mengarahkan gitu loh. Buat Usopp itu seperti apa atau nggak tahu ya. Apakah aktornya belum research soal Usopp di versi manga atau anime? Nggak tahu juga sih. Aktornya cuma ngikutin naskah sih aktornya ya kan, memang dianya nggak dikasih bagian banyak kayaknya sih. Padahal yang kulihat aktornya oke aja. Karena gini, kalau sutradara itu mereka kalau dia tuh gagal untuk mengarahkan itu kepada para pemain, pasti semua bakal jelek. Tapi ini nggak semuanya bagus, kecuali Usopp. Itu dia loh Pak. Ya, emang dia nggak dikasih part doang sih, kayaknya bagian
aku malah pernah guyonan sama teman-temanku, itu harusnya yang di poster itu Luffy, Nami, Zoro, Sanji sama Kobe. Kobe ikutan. Lo kok Kobe, Pak? Lo kok bisa Kobe? Kobe dapat bagian yang jauh lebih banyak daripada Usopp di sini. Kalau Sanji aku maklum karena Sanji itu nongolnya paling akhir ya kan. Iya. Tapi kan Usopp nongol di episode 3. Ya kan. Jadi kayak bagian dia dianaktirikan banget di sini. Aku nggak tahu apa mereka kurang pede sama ceritanya Usopp. Usopp soalnya kalau di One Piece memang Usopp itu kru yang paling kurang disukai ya sama fans ya. Kenapa? Soalnya dia nggak punya kekuatan kan. Dia Ya kayak elah. sembunyi lari-larian gitu kan, penakut dia kan kayak apa gitu kan. Aku suka sama Usopp dan Usopp itu favoritnya Oda juga. Oda suka sama Usopp ya kan. Jadi gimana ya? mungkin mereka kurang pede sama materinya sih. Jadi karena takutnya kalau kebanyakan ngasih bagian ke Usopp nanti orang bakalan bosen. Mungkin gitu kali pikirnya kali ya. Justru Pak, aku udah selesai arc-nya Usopp, sekarang mau ke arc-nya Sanji di versi anime episode 18 ya. Arc Usopp sejauh ini terbaik di versi anime. Gue suka ngomong ini, terbaik. Gue nangis ketika Usopp dihajar sama si Kuro, dia dipermainkan sama si Django segala macam. Bagus ketika dia bisa nangis di situ. Anjir, Usopp dewasa banget di akhir-akhir, makanya. Atau sebenarnya kalau enggak, ya gimana? Kalau memang itu semua mau dipotong, kalau menurutku sih mending episodenya dipotong aja. 1 episode doang, Usopp nggak usah dikasih 2 kalau menurutku. Menurutku justru kayak lebih seru. Episode 3 sama 4 aku ngerasa kayak lama banget. Kayak dipanjang-panjangin gitu loh. Makanya ada flashbacknya Zoro sengaja dimasukin di situ, kayak mereka berusaha manjangin kayak mungkin kalau dipotong jadi 1 episode terus episodenya dikasih ke bagiannya Sanji atau bagiannya Nami biar mereka lebih banyak, itunya kayak menurutku kayak lebih oke aja sih. Yang penting sedikit, yang penting seru gitu kan daripada dilama-lama. Iya. Sutradaranya itu penyakitnya series, tiap episode sutradaranya beda ya. Iya. Jadi beda sutradara. Tapi itu bagusnya juga sih, kadang kalau misalnya episode 3 sama 4 kurang, lalu episode selanjutnya bagus banget, episode 5 bagus banget, episode 6 bagus banget. Jadi ada yang kurang, ada yang enggak, oke lah daripada kurang semua ya kan, daripada itu semua. Tapi aku pengennya sih oke semua sih ya. Sama. Aku agak khawatir buat season 2 takutnya. Tapi aku yakin mereka belajar dari pengalaman sih. Mereka bukan orang-orang bodoh kan. Mereka juga fans ya kan. Ya. Kreatif fans yang bikin mereka benar-benar ada banyak banget guyonan-guyonan yang cuma di ngertiin sama fans yang dimasukin di sini. Yang aku ngerasa ini yang bikin fans banget sih. Mereka nggak sengaja apa ya? Kerasa banget ini yang bikin bagian dari komunitas gitu loh. Mereka tahu meme-meme yang ada di sini kayak apa ya, kayak Zoro ada gini, ada meme kalau krokodil itu perempuan ya kan. Oh iya. Krokodil Dan perempuan lo. Iya, itu santer banget gosipnya. Tapi itu masuk ke teori yang agak gila gitu kan, yang kayak fans kayak apaan sih. Iya, ada kemungkinan sih, cuman kita nggak percaya gitu kan, kayak gitu. Dan itu salah satu teori gila yang di situ, bahkan ada yang bilang kalau krokodil itu ibunya Luffy gitu kan. Apa gimana? Iya, kan ibunya Luffy masih misterius kan. Ya, bapaknya udah lah, Dan Pak. tiba-tiba ada satu karakter yang dibilang mungkin ada kemungkinan dia itu dulunya perempuan loh. Dan orang-orang langsung mikir, wah jangan ini lagi ibunya Luffy gitu kan. Guyonan fansnya doang sebenarnya. Cuman di bagian awal waktu eksekusi Roger tiba-tiba kita dikasih perempuan yang gaya rambutnya sama kayak krokodil. Tapi kalau dari pakaian menurutku enggak sih, itu terlalu funky untuk krokodil. Krokodil itu lebih ke mafia ya kan, yang dia pakai jaket bulu kayak Godfather banget pakaiannya ya kan. Sementara kalau yang ini alat funky banget lah, gayanya rocker banget. Jadi aku rasa itu bukan krokodil. Cuman aku tahu adegan itu perempuan itu dimasukin ke situ karena tujuannya kreatornya pingin fans ngeributin itu, paham nggak? Iya. Mancing Dia ribut, tahu. mancing ribut. Dia tahu. Terus ada juga joke-nya fans yang Zoro ini agak rasis kayaknya ya, soalnya musuh-musuhnya dia itu semuanya kulit hitam.
Dan ini enggak bener. Dia bukan orang rasis. Ada beberapa juga musuhnya Zoro yang kulit putih, ada yang Asia juga ya kan, Tashigi, Kuina itu Asia ya kan. Terus juga ada beberapa cewek-cewek yang kulit putih, cewek-cewek Eropa, ada banyak. Cuman ya itu salah satu guyonan khas fans. Dan waktu Zoro pertama kali lihat dimunculin di live action, dia ngebunuh. Iya. Jadi Number 7 ya. jadi guyonan di antara fans juga kayak waduh Zoro parah banget. Pertama kali muncul udah bikin statement. Enggak sih, itu enggak. Cuman bagian-bagian itu aku merasa kayak ini bagian guyonan inside joke lah dari showrunnernya buat fans One Piece. Mereka tahu karena fans One Piece pasti bakalan ketawa sendiri kalau mikirin itu. Kita tadi bahas apa? Kenapa bahas kayak ginian? Nggak Pak, saya juga makin mengerti kenapa komunitas One Piece segede ini. Karena jujur ya, kalau aku masih ingat Pak, ketika One Piece Red tayang, itu teater tuh penuh full Pak, bioskop semua Pak itu teater tuh ngantri semuanya tuh hanya demi nonton One Piece Red. Banyak banget ya terutama karena pancingannya Shanks ya kan? Iya, posnya Shanks. Shanks itu fansnya banyak banget tapi jarang nongol. Jadi begitu tiba-tiba ada dibikinin film ya udah gitu kan. Ada pada kesana semua. Aduh. Tapi kalau fanbase-nya One Piece menurutku besar karena itu sih, selain karena petualangannya yang asik gitu kan, guyonannya juga oke, adegan pertarungannya juga oke, karakternya menurutku megang peranan yang besar sih. Kayak karakter-karakter yang ini tuh benar-benar banyak banget fansnya, masing-masing itu punya fanbase sendiri-sendiri. Gila nggak? Gila. Dan Oda itu juga memperlakukan karakter-karakter ini dengan baik. Mereka Oda itu tahu ini fansnya banyak, tetap ada. Jadi untungnya begini, yang kerugian yang aku rasakan di Naruto ya, itu aku ngefans berat sama Gaara. Cuman Gaara itu jarang banget kelihatan ya kan? Iya. Kayak ada Gaara dikasih satu arc khusus kayak waktu Jiang Chunin ngelawan musuh besarnya itu Gaara. Terus waktu time skip Gaara udah jadi KZKG terus diselamatkan ya kan? Itu arc khususnya Gaara. Cuman itu pun Gaara dikasih lihatnya cuma bagian awal doang, kayak waktu dia berantem sama Deidara. Setelah itu yang misi penyelamatannya Gaaranya nyaris nggak nongol sama sekali, paling cuma sekarat gitu doang. Jadi aku ngerasa kayak ya ada sesuatu gitu kan yang kurang di sini. Terus juga aku suka sama Lee. Setelah Shippuden, Lee jarang dapat peran. Malahan yang paling oke banget itu Shikamaru doang ya, sama Sasuke otomatis ya. Keseluruhan Naruto itu isinya Naruto, Sasuke isinya kayak gitu. Kalau One Piece kalau One Piece ini kita untungnya semua karakter yang kita sukai ini tuh dibawa sama Luffy masuk ke kapal. Jadi mau kita kemana, mau masuk arc nomor berapapun, mereka itu semua tetap bakalan ada di situ, gitu loh. Semuanya tetap dapat kesempatan, bagian akhir itu tetap dapat kesempatan. Kalau di Naruto enggak, kita kayak nunggu giliran. Bagian ini isinya Gaara, oke. Di bagian ini isinya Shikamaru. Setelah Shikamaru dia apa, kadang Gaara ikut muncul sebentar. Jadi semuanya dapat kadang-kadang giliran-giliran doang gitu kan. Itu pun setelah time skip banyak karakter yang terlupakan, banyak padahal fansnya banyak. Ya, aku kadang heran. Itu Rock Lee fansnya banyak banget. Masa si Kishimoto emang nggak mau buat munculin kasih apa gitu buat Rock Lee ya kan? Kau ingat waktu Jiang Chunin, waktu dia kalah sama Gaara, waktu dia berlatih karena kau udah nggak mungkin jadi ninja lagi, dia tetap nggak peduli. Dia bahkan udah hancur badannya, dia tetap berlatih, nangis semua fans ya kan? Itu benar-benar, ya dia mencuri hati banget lah. Tapi setelah itu dia udah nggak dapat bagian lagi. Jadi kadang-kadang lu kayak sayang banget gitu loh. Karakternya udah dibangun, udah dijual, dan semuanya udah mau beli ya kan, udah oke, aku suka sama karaktermu. Begitu udah suka ya udah nggak ada lagi. Jadi kayak sayang gitu kan. Kalau karakter kayak sekedar Zabuza atau Haku kita masih bisa terima karena mereka udah mati ya kan sekali. Ya udah mau dibalikin lagi juga ngapain ya kan. Aku udah selesai di sini. Cuman karena karakter yang di sini kalau karakter-karakter kayak Rock Lee, kayak Neji, segala macem, itu kan kita cinta sama mereka, dan mereka itu salah satu teman-temannya Naruto yang
ada di situ juga, ada di desa Konoha juga, kayak Choji. Gila men, waktu Choji waktu nyelamatin Sasuke tiba-tiba dia mengorbankan diri jadi kupu-kupu, epic banget. Epic Pak, itu Setelah itu dia nggak dapet lagi, itu doang. Gak ada ya. Aduh, kalau Naruto sih sebenarnya dia kan mereka fokusnya ke Naruto aja kan, jadi Naruto Pak. Iya, Itu dia Pak. Kalau One Piece kan itu dia problem utamaku sih. banyak laut ini. Aku tuh tipe penonton yang lebih jatuh cinta ke keberagaman karakter kalau aku. Yeah, jadi sajiannya itu bukan cuma satu, karena kalau satu kita dipaksa buat nonton satu itu terus jadi kerasa kayak bosen. Oke, waktu nonton Naruto memang aku paling cinta sama Naruto. Aku waktu nonton One Piece meskipun ada banyak karakter, aku tetap paling, kalau ditanyain karakter nomor satumu siapa? Luffy karakter favorit. Dia tokoh utamanya, dia bener-bener yang paling banyak mencuri perhatian, dia yang paling banyak bikin aku kayak aduh ya ampun Luffy, itu yang paling. Cuman kan kita kalau nonton Luffy terus bosen men, iya kan? Pengen ada karakter lain gitu. Tiba-tiba dikasih kekerenannya Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, ada banyak banget karakter yang oke di situ. Jadi kayak kita nggak bosen nontonnya. Makanya mereka juga masing-masing punya fans yang kuat juga. Bahkan Naruto pun aku yakin fansnya tetap kuat. Fansnya Lee, fansnya Gaara, fansnya Shikamaru, fansnya Itachi, fansnya Jiraiya, semuanya kuat. Ya kan, kayak kau ngajak debat ya sama fansnya Itachi, lebih kuat mana sih Itachi sama Jiraiya? Ribut mereka. Ribut. Kenapa? Karena fanbase-nya kuat. Fanbase-nya Itachi sama Jiraiya itu kuat. Jadi begitulah sayangnya. Tapi kalau Itachi sama Jiraiya aku paham sih, karena mereka mati kan. Mau gimana lagi? Mau di kedepanin juga susah gitu kan. Tapi untuk karakter-karakter lainnya aku ngerasa sayang. Jadi itu unek-unekku sama Naruto, dan itu poin positifku yang paling besar untuk One Piece, karena di sini kita benar-benar ngikutin mereka kemana-mana. Mau sampai berapa episode pun isinya ada banyak karakter yang kita suka, muncul lagi. Dan meskipun One Piece itu adegan pertarungannya oke, petualangannya oke, cerita-ceritanya tragis, bikin sedih, bikin nangis. Salah satu momen yang kita suka itu ya momen waktu mereka santai di kapal. Enjoy santai gitu kan, Luffy main sama temen-temennya, lagi main sama Usopp atau apa gitu, terus si Sanji lagi masakin cewek-cewek di sana, guyonannya mereka hang out di kapal, itu enak banget dilihat men. Kayak kadang-kadang aku malah mikir dibanyakin dong episode-episode yang kayak gini, soalnya jarang kan. Bener-bener cuman berapa doang, habis itu mereka masuk pulau dapat masalah, terus mereka mencar lagi, terus ya momen-momen waktu mereka santai itu juga asik dilihat. Karena kita udah cinta sama karakternya gitu kan. Ngeliatin Zoro berantem sama Sanji aja kita suka gitu. Apalagi di arc-nya Arlong Park Pak, itu Sanji dan Zoro tuh kerjasama itu merinding gua liatnya. Abis itu mereka bersaing. Pramusaji, aku suka banget dipanggil Pramusaji. Ngapain Pramusaji masuk ke sini? Bahkan waktu adegan serius ya, waktu mereka ngobrol di atap rumahnya Nami, yang Zoro tanya, kamu yakin dari mana Nami itu nggak mengkhianati kita? Sama kayak aku yakin kau nggak bakalan bunuh aku setelah aku bebasin kau dari palang di Captain Morgan. Sama kayak aku yakin sama Usopp, sama kayak aku yakin sama Sanji. Terus Zoro-nya langsung bilang, iya aku nggak yakin sama yang satu itu. Oh iya, itu momen sedih sih Pak, itu nusuk sih anjir, gila. Makanya apa ya Pak, bisa dibilang One Piece gua lihat kok sangat baik ya, karena itu apa ya, mimpi maksudnya kan setiap orang kan punya mimpi masing-masing ya, dan ya kadang-kadang banyak orang yang mengira sama mimpinya lah, kadang segala macam itu, dan itu semua digambarkan dengan jelas di One Piece live action ini. Ada mimpi yang nggak bisa dikejar, contoh ya si Kuina itu contohnya mimpi yang dihancurkan sama orang tua sendiri. Dan nanti bakalan ada karakter yang bakalan ngiketin kita sama Kuina. Tapi menurutku dia itu versi Kuina yang nggak menyerah. Dia versi Kuina yang terus fighting untuk mengejar mimpi. Aku mikir karakter itu diciptain Oda buat ngasih paralel itu, buat Kuina itu adalah orang yang menyerah dengan mimpinya. Dia merasa dia nggak bakalan sanggup, dan itu menghancurkan dia, bikin dia hancur. Tapi gimana kalau misalnya ada Kuina yang nggak menyerah, jadi dikasih pilihan itu,
ada karakter itu, aku suka banget sama karakter itu. Chemistry dia sama Zoro juga lucu banget. Banyak banget yang nge-ship dia sama Zoro, meskipun aku nggak yakin mereka bakalan jadi sih, karena ya karena Oda sendiri udah ngomong Pak, di live action tidak ada momen percintaan sama sekali, persahabatan. Udah. Nggak. Tidak ada percintaan di antara para kru. Oh ya, para kru ya, dan para kru. Benar. Kalau di luar itu ada. Oh ya, Usopp sama itu ya. Sama Kaya ada. Ya kan? Di komiknya juga ada. Kita udah tahu Zoro bakalan jadi sama siapa, Sanji jadinya sama siapa, udah kelihatan banget. Jadi udah kelihatan kok. Jadi buat kalian para fans barunya One Piece yang baru nonton One Piece live action, buat kalian yang ngefans sama Zoro sama Sanji, cari tahu deh tuh Sanji sama Zoro jadinya sama siapa. Tapi kalau Zoro siapa Pak ya? Kalau di anime nggak tahu. Rambutnya sama sih. Sebenarnya sih belum jelas ya, kalau belum jelas. Cuman kalau dari petunjuknya udah jelas lah, kayak tiba-tiba ada karakter seorang putri berambut hijau dari negeri samurai. Seorang princess berambut hijau dari negeri samurai. Kita langsung terus tiba-tiba putrinya itu akrab banget sama Zoro, kayak Oda sengaja ngedesain ini buat Zoro aja gitu, kayak didesain gitu kan. Terus ada lagi putri tukang masak dari pulau yang isinya makanan. Kayak kita udah ngerasa itu dan karakternya juga punya chemistry yang baik sama Sanji. Jadi udah kerasa banget ini buat Sanji, ini buat Zoro. Terus tiba-tiba ada Kaisar Put sebutannya apa ya? Empress itu sebutannya apa ya? Permaisuri, mungkin permaisuri ya. Permaisuri Maharani. Jadi kayak ada karakter yang julukannya Permaisuri Bajak Laut. Kita kan udah ngeh, ya itu pasangannya Raja Bajak Laut. Saya tahu di siapa. Udah parah gitu kan. Parah pasangannya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ udah kelihatan. Cuman Oda itu emang kayak nggak terlalu peduli sama itu, kayak kita cuma sekedar dikasih lihat ini loh, gitu jadinya sama ini, cuman kita nggak bakalan dikasih adegan romansnya mereka. Ya itu dia, bener. Usopp sama Kaya yang ada di komik sama anime kita udah ngerasa kan, kita udah ngerasa pasti ada sesuatu lah ya. Cuman nggak benar-benar dikasih adegan romansnya, nggak ada adegan ciuman dan segala macem gitu kan. Jadi itu versi live actionnya lah ya. Mereka pengen naruh adegan ciuman di sana, nggak masalah. Cuman aku mikir mungkin Oda memang nggak pengen masukin romance di situ. Cuman tanda-tandanya udah ada. Ya Usopp sama ini. Nggak mungkin banget lah ya, kayak sengaja mau nunggu aku nantikan lagi ya cerita-ceritamu dan waktu berpetualang nanti. Nggak mungkin lah kalau nggak naksir lagi lah apa. Nggak mungkin. Udah parah banget. Gak usah jauh-jauh Pak. Yang di ending ketika si Kaya ngeliat ada poster buronan, ada si Usopp, yang dia perhatikan siapa? Usopp Pak, bukan si Luffy. Usopp Pak. Kecil kepala doang. Di animenya kalau di animenya kocak banget loh itu. Kan ada 3 bocil cilik ya. Ada 3 bocil cilik ya. Kalau nggak salah si Kayanya itu teriak Usopp. Mana Usopp? Mereka pada cari. Oh iya ada Usopp di situ. Jadi mereka kayak Kaya doang yang sadar di situ, mukanya Luffy gede, mereka Kaya nggak peduli lihatnya Usopp di belakang. Ada Usopp gitu kan. Ya, Pak, jadi iyalah naksir lah, gila. Cinta gitu loh. Pak itu di situ Pak arc-nya Usopp sekali lagi aku sama itu ada the best arc yang pernah aku baca, yang pernah aku lihat di versi anime. Jujur aku nangis lihatnya Pak. Usopp segitu beraninya bisa lebih begitu. Cakep Pak dari situ Pak. Gila. Keberanian Usopp di situ memang masuk poin cukup besar ya, keberaniannya Usopp di Syrup Village, karena dia itu karakternya pengecut, takut, ya kan? Tapi itu dia anaknya takut banget. Bahkan waktu di animenya waktu dia bilang aku bakalan hadapin Kapten Kuro sendirian, tapi di bawahnya kakinya gede-gede. Gemeteran. Tapi tetap dia nggak mundur. Itu poin pentingnya kan. Dia gemeter kayak gitu, tapi dia nggak mundur. Artinya apa? Dia takut tapi dia berani. Dia takut tapi dia memaksakan diri, aku nggak apa-apa. Itu poin pentingnya Usopp di situ sih, karakternya Usopp di situ tuh berani kan. Makanya di bagian akhir waktu nyebutin mimpinya itu aku ingin menjadi kesatria lautan yang pemberani, intinya gitu kan. Iya. Brave Warrior of the Sea, kesatria lautan yang pemberani ya gitu. Waktu bagian akhir itu oke banget ya, mereka waktu nyebutin mimpi tiba-tiba dikasih shock waktu mereka masih kecil. Iya.
Iya. Aku gila, tepuk tangan Pak, tepuk tangan aku. Eksekusinya bagus banget. Bagus. Satu-satunya komplainku adegan itu siang. Bakalan lebih emosional kalau malam sih. Oh iya. Aku mikirnya kayak gitu. Itu pasti lebih emosional kalau itu malam-malam. Di animenya juga malam, di komik juga malam kan. Dan aku mikir lebih oke kalau malam, karena itu kan tapi nggak apa-apa kalau mereka bikinnya kayak gitu. Yang penting adegannya udah emosional banget itu kan. Gini Pak, kalau bayangan kalau itu dibuat malam di face live action, pasti dalam lighting kamera itu bakal agak sedikit gelap Pak, karena kan malam kan pencahayaan juga kurang jelas ya. Jelas, dan lagi-lagi kan kalau gini kan, orang-orang ke perspektif kalau film dengan happy ending pasti apa suasananya? Suasana cerah, matahari bersinar, itu kan berarti kan udah happy ending, bagus gitu loh. Kalau itu ya, mungkin arahnya ke sana ya. Iya. Bener, kalau buat malam nggak cocok sih Pak, kalau di aku sih gitu. Gitu sih Pak. Karena terakhir kan teriak kan. Itu sampai ada opening We Are, gua instrumental nangis gua situ. Nangis. Sumpah gua nangis Pak. Berkaca-kaca tuh anjir. Pinter Oda. Itu adegan puncak yang bikin nangis juga sih, ya ampun. Banyak banget eksekusi yang bagus ya. Kalau nggak salah aku nangis beberapa kali. Kayak episode 1 aku nangis sih, meskipun nggak ada adegan sedih di sana. Iya. Yang mana Pak? Episode 1 yang mana? Aku lebih keseneng, terharu, kayak ya ampun eksekusinya bagus. One Piece live action, anime fantasi dibuat live action, eksekusinya bagus. Aku nangis karena bahagia sih, karena terharu banget gitu kan. Ya ampun, jadi lebih ke overwhelming banget makanya kan. Terus habis itu aku nangisnya waktu apa ya? Waktu bagiannya topinya dikasih, topinya Luffy dikasih sama Shanks. Terus kita lihat mukanya Luffy kecil kayak ya nahan Mbak, nahan nangis gitu ya. Iya. Sama-sama. Terus episode 3 sama 4 aku nggak ada nangis sedikit pun sih. Episode 5 yang waktu bagiannya Zoro bersumpah sama Luffy. Ya, sama. Yang dia yang Zoro nangis itu persis banget sama fans anime, Pak. I will not lose again, itu kerasa anjir. Kerasa. Ada bagian yang beda sih, kayak I will never lose again. Terus dia bilang sama Luffy, kau setuju nggak Raja Bajak Laut? Kau ada masalah nggak dengan janjiku Raja Bajak Laut? Terus Luffy bilang nggak. Dia udah ngakuin kalau Luffy itu Raja Bajak Laut. Zoro itu kru pertama yang ngakuin Luffy sebagai Raja Bajak Laut, dan itu menurutku termasuk penting. Tapi mungkin mereka mikir ya bakalan agak cringe ya kalau ada kayak gitu. Tapi enggak sih, aku nggak setuju. Itu nggak bakalan cringe. Kalau eksekusinya bagus pasti bakalan bagus. Jadi aku agak sayang. Cuman ya adegan itu tetap bikin aku nangis di situ karena eksekusinya bagus. Makenyo, sorry buat fansnya Makenyo, tapi nggak semua dialognya aku suka. Kayak agak flat untuk beberapa dialog, aku ngerasa kayak terlalu datar terus dialognya, karakternya. Tapi di bagian itu waduh banget bagian itu. Makenyo itu mana Pak? Pemainnya Zoro. Oh, aktornya. Oh iya, aktornya ya. Fansnya gede banget, tahu gak sih? Ngelonjak drastis follower Instagramnya. Drastis, dan banyak banget fans yang berpikir kalau dia tuh single, dia udah menikah. Dia udah nikah Pak, udah punya. Tapi emang masih muda banget, men. Iya, tahu. Ini dan ini Pak, kali ini buat pengingat juga buat para fans Tokusatsu. Dia udah pernah main di Kamen Rider Drive di movie. Dia masih muda banget itu, kayak masih SMA Pak. Sekarang dia udah ya umur sekarang 28 sekarang kalau yang aku lihat di dalamnya sih. Oke Pak ya. Makenyo. Fans cewek-ceweknya banyak. Wah, gitu. Banyak banget. Explore-ku video Makenyo terus. Aduh. Tapi Zoro memang ini kombinasi antara Makenyo sama Zoro sih, karena Zoro juga dari anime fans ceweknya udah banyak banget. Kalau kalian mikir fans di Topi Jerami yang paling banyak fans ceweknya itu Sanji, enggak sih. Aku sering lihat fans ceweknya Sanji, cuman justru aku lebih sering banget lihat fans ceweknya Zoro malah kemana-mana. Sanji malah agak kurang. Zoro sama Bagi yang aku lihat ada fans ceweknya paling banyak kayaknya sih. Bagi ya? Zoro, Bagi, Lau, Shanks of course.
Iya, karakter-karakter itu yang aku lihat fans ceweknya banyak banget. Ya fans ceweknya banyak banget. Oh, berarti Mungkin sebenarnya Sanji agak bikin ilfil ya buat para cewek karena kelakuannya agak-agak kayak gitu ya. flirting Kadang-kadang ya, jadi mungkin ya cukup dimengerti lah. Tapi Oda juga kayaknya sadar karena kalau di komiknya juga Sanji nyaris nggak dideketin sama cewek manapun yang deket sama dia, cowok lagi. Kayak ada banyak banget yang fans berat sama Sanji gitu kan. Oke Pak, aku mau tanya Pak. Sebenarnya aku juga agak sedikit kesel dengan mereka ngangkat Django Pak. Django ya, Django ini. Aduh, Django segitu pentingnya di-cut loh Pak. Karena aku juga betul di anime ternyata dia tuh ahli menghipnotis. Tapi ngeri loh Pak, ngeri loh dia ngehipnotis itu, tapi efeknya dia juga kena. Django itu salah satu karakter yang One Piece banget. Iya. Bertarung tetap bikin serem, itunya kan bisa dilempar juga ya, yang buat hipnotisnya bisa dilempar kan pisau ya, serem ya. Cuman ya karakternya konyol banget, kayak nggak bisa dianggap serius, dan itu salah satu ciri khas One Piece juga sih. Cuman kalau soal dia di-cut, aku agak oke sih, nggak masalah. Aku juga nggak terlalu pengen lihat dia juga sama kayak Don Krieg ya. Cuman ya itu yang bikin masalah, development untuk Usopp-nya jadi hilang gitu kan. Ya, aku nggak peduli sama Django, tapi aku peduli sama Usopp-nya karena development-nya jadi agak hilang di situ. Cuman mungkin ya mereka memang terbatas episode kali ya. Budgetnya meskipun dibilang ini budget terbesarnya Netflix, ya, tapi Netflix budgetnya tetap berapa gitu kan, nggak sesuai sama film. Ada banyak yang bilang season 2 CGI-nya Chopper harus kayak Rocket Raccoon-nya Guardian of the Galaxy. Aja. Nggak bisa. Mahal. Uangnya nggak cukup. Guardian of the Galaxy budgetnya sekitar 200-300 jutaan kan, kalau nggak salah 200-an ya. Mendekati 200 lah. Kalau nggak salah film yang pertama itu 190 berapa gitu, 180 berapa gitu, deket lah. One Piece satu episode cuma 18 jutaan, 17 jutaan doang. Jauh banget. Jauh, oh iya jauh. Nggak bisa. Aduh, ada minta Chopper mau dibuat gitu. Kayak Choppernya kalau menurutku ya Pak, kalau akan mendatangkan Chopper di season kedua, menurutku dia bakal di prosthetic make up sama kayak si ini, sama kayak siapa? Manusia ikan. Arlong. Ya, mereka aja bisa bikin Arlong ya kan, bisa bikin kelompok manusia ikan kan, pasti bisa. Chopper gampang sih, Chopper gampang, kau banget. Ya tinggal aktor muda, aktor yang ya mungkin sekitar umurnya sama kayak Luffy gitu ya, kalau mau dibuat face live action ya. Ya tinggal di prosthetic make up udah kelar. Tidak sih, anak-anak sih, bukan seumuran Luffy. Chopper anak-anak banget kan, masih bocil. Ya kalau versi anime, kalau versi live action mungkin umurnya bakal dibuat remaja ya, kayak si siapa namanya? Siapa? Yang jadi marinir kan lupa, Kobe, kayak si Kobe. Kobe memang umurnya sama kayak Luffy. Sama, tapi di anime kok dia kecil ya. Dia di anime kayak anak-anak banget. Aku juga heran di anime kenapa jadi kecil, padahal kalau di komiknya tinggi mereka segini, beda sedikit doang. Itu versi Kobe yang udah remaja ya. Itu versi enggak, efek dari awal, dari zaman Alvida. Oh. Badan mereka itu segini, bedanya itu cuma tingginya segini. Oh. Jadi aku tuh heran kenapa di anime tiba-tiba bocil banget si Kobe ya. Tapi kadang-kadang orang kan lihatnya anime gitu kan, mereka nggak merhatiin komiknya kayak apa. Anime kan bukan adaptasi 100%, kadang mereka gonta-ganti sesuka hati. Kayak Robin di anime kulitnya gelap banget, padahal kalau di komiknya Robin kulitnya nggak pernah gelap, putih, kulitnya selalu pucat gitu kan, putih pucat kulitnya Robin. Jadi gitulah. Kalau Chopper, dia ini kan karakternya memang dianggap sebagai adik-adiknya Kurotobi Jerami kan ya. Dia paling kecil lah, adiknya mereka lah. Jadi kalau bocil kayaknya menurutku oke sih, kayak anak aktor kecil lah. Bisa. Aktor cilik ya. Bisa. Banyak banget aktor cilik yang aktingnya bagus ya. Bagus, banyak banget. Kemarin Sanji aja gila banget aktingnya. Kalau bisa ya, kalau mereka mau nahan budget ya biar nggak bayar aktor lagi dan nggak cari casting lagi, mending aktor jadi Sanji itu aja yang jadi Chopper. Tamat Pak. Tahu nggak sih pengisi suaranya Sanji kecil? Itu pengisi suaranya Chopper.
Oh, gimana Pak? Iya, kalau di anime yang ngisi suaranya Sanji kecil itu juga pengisi suaranya Chopper sama mereka orangnya. Oh. Jadi kalau katanya siapa itu anak grup yang bilang Revan atau Dika, dia bilang kalau jangan-jangan ini konspirasi, ini petunjuk nih. Nanti aktornya Sanji kecil yang bakalan jadi Chopper nih. Karena kan aktornya Sanji kecil juga pernah main Sweet tuh. Iya. Iya, udah Easter egg ya. Oh iya. Bisa. Chopper ya. Nanti kita lihat aja Pak ya gimana nanti. Karena jujur kalau original Chopper aku belum nonton sih Pak, karena aku belum sampai ke situ. Arc-nya Robin aja belum situ. Karena aku masih stuck di Usopp. Baru mau Usopp habis itu ke Sanji. Ya, Sanji belum ya fans anime full. Gitu sih. Nanti kita tunggu aja nanti naskahnya gimana Pak ya. Nah, kalau kita ngomongin soal apa namanya Arlong Park Pak ya, Arlong Park sampai sekarang the best arc yang paling actionnya gila-gilaan. Puncaknya ya benar-benar pamungkasnya. Endgame-nya lah di season 1. Ya, endgame 1. Tapi Pak, satu hal yang aku harus protes adalah Nojiko-nya. Sorry to say, saya tidak suka. Saya nggak suka bukan actingnya, enggak. Gua nggak masalah acting ini bagus. Rambutnya kerasa wig banget sekali Pak. Kayak gua nggak ngerasa itu cosplay rambutnya Nojiko. Yeah. Aduh, cosplay banget. Aku nggak setuju sama wig dan untuk semua karakter yang ada di film ini. Untuk Nami di episode 1-2 jelek banget, tapi setelah 3, 4 dan seterusnya wignya oke, bagus. Mungkin di bagian-bagian awal doang wignya Nami jelek ya. Sementara yang lain kayak Sanji itu pakai wig, bayangin, tapi bagus. Oh Sanji wig, gua kira rambut beneran, karena rambutnya asli kan pirang memang. Iya kan? Iya. Oh, ditambah beberapa doang mungkin Pak. Jadi rasanya nyatu sama rambut aslinya mungkin ya. Iya, bagus banget Sanji. Oh, jadi wig. Mereka bisa bikin yang segitu, tapi kenapa tiba-tiba kadang-kadang wignya itu ganggu Nojiko wignya nggak make sense, nggak asik banget Nojiko. Gak asik Pak, gak asik. Pasti kayak wig tempel udah kayak gak pas sama kepala sama postur tubuhnya. Apa-apaan dan fatalnya Nojiko-nya rambutnya bukan biru ya. Nojiko itu rambutnya ungu. Kesel. Tapi aku nggak terlalu musingin sih, karena Nojiko ini kan karakter kecil yang nggak bakalan kelihatan lagi juga ya kan. Iya. Jadi ya fine, nggak masalah aku. Cuman yang penting karakter utama sih, karakter utama yang bakalan terus muncul. Jadi kalau casting di season 2 aku pengen itu yang bagus tuh Chopper, Robin, sama Vivi ya kan. Udah 3 itu doang. Tapi Crocodile tuh villain Pak ya. Aku belum tahu sama sekali mengenai Crocodile, siapa dia, apakah dia tuh villain atau hero, gua nggak tahu. Crocodile sebenarnya siapa sih Pak? Kok dibayangkan sama fans tuh kok Crocodile baru muncul? Siapa lagi gak tahu. Jadi sama kayak di cerita live action kan udah diceritakan kalau ada 7 panglima perang lautan, Seven Warlords the Sea. Salah satunya adalah Mihawk. Dan salah satunya lagi adalah Crocodile. Jadi dia bagian dari 7 panglima lautan itu. Oh. Yang bekerja sama dengan pemerintah. Dia bekerja sama dengan pemerintah juga. Oh, oke. Bounty cancel ya berarti ya kalau di pos buronannya ya si Crocodile ya. Oke. Masuk. Tapi kemunculannya belum ada di season pertama ya. Apa aku miss aja nih? Memang belum ada ya memang ya. Crocodile. Di episode 1 disebut 2 kali. Tapi bukan Crocodile-nya, tapi perusahaannya, organisasinya. Kayak waktu Zoro diambil sama Mr. Seven untuk diajak gabung ke Baroque Works. Baroque Works itu organisasi yang dipimpin sama Crocodile. Jadi Crocodile itu pakai nama samaran Mr. Zero. Nah, dia nyuruh Mr. Seven buat ngerekrut Zoro, tapi Zoro-nya nolak kan. Jadi itu udah disebut di situ, kita dikasih kartu namanya juga, simbol bajak lautnya Crocodile. Di situ kartu namanya yang dipegang sama Mr. Seven. Jolly Roger-nya Crocodile ya kan. Terus juga di bagian akhir Guard waktu itu kita bakalan ke mana itu tempat. Terus si anak buahnya bilang, "Kenapa kita mau ngejar Baroque Works?" Enggak, yang itu agak susah karena kita udah lama ngejar mereka, tapi mereka bergerak di dalam kegelapan. Itu Baroque Works disebut 2 kali di episode 1.
Oke. Tapi kalau Battle Wars tuh udah diincar sama si Guard sebagai pemerintahnya, kan si Crocodile kan udah jadi aliansi buat mereka. Dalam arti kan udah Ya. Kenapa Battle Wars diincar? Masalahnya yang diincar itu Baroque Works. Baroque Works ini organisasi rahasia yang bergerak secara underground, organisasi mafia. Dan mereka itu tahu pemimpinnya itu Mr. Zero. Tapi nggak ada satu orang yang pernah ketemu Mr. Zero itu siapa, gitu loh. I see. Iya, jadi nggak pernah ketahuan karena ya orangnya ternyata Crocodile yang dilindungi juga sama pemerintah pergerakannya, jadinya nggak pernah bisa ketahuan gerak-geriknya gitu. Oh gitu, oke. Jadi itu kayak udah ngerti di situ ya. Berarti ya Crocodile bakal dimunculin di sini kedua ya. Menarik. Karena aku suka lihat gambarnya di YouTube ya, ada scene Crocodile lawan siapa kalau gua agak lupa. Badannya gede Pak ya, badan gede loh Crocodile di versi animenya. Semoga aja mereka bisa nemu peran yang tepat ya. Soalnya Crocodile-nya agak susah sih, sama kayak Arlong, dia itu kan bengis ya, dan karakternya juga punya karisma. Dia kan tipe orang yang kalau di anime sama komiknya dia dipuji sama banyak orang, dia dipuja sama banyak orang kayak pahlawan gitu kan. Jadi harus punya karisma, nggak bisa sampai kelihatan kayak musuh. Oh gitu ya, oke. Tapi itu jauh Pak ya? Tuh, belum ada tahu. Enggak, maksudnya di cowok ya, oke cowok. Ini kalau sampai cewek Gak tau lagi nih Americano sih selalu gonta-ganti gender seenak jidatnya mereka. Mau bikin ini bisa live action lebih kita beda versinya ya, nggak gitu juga dong. No. Kalau untuk representasi One Piece itu udah cukup kaya banget. Kayak mereka nggak sengaja masukin karakter yang tadinya cowok dibikin jadi perempuan karena apa? Penyakitnya cerita-cerita di Hollywood tuh gini. Karakter perempuan nggak dapat momen yang oke, nggak dapat perkembangan karakter yang oke gitu kan, kayak akhirnya biar dapat kayak ya contohnya di Naruto ada Sakura ya kan akhirnya representasi perempuannya jadi lemah karena karakternya kurang gitu loh. Akhirnya karena Hollywoodnya pingin bikin karakter perempuan yang kuat, akhirnya ngambil yang cowok dirubah jadi perempuan. Itu penyakitnya kan di situ kan. Kalau di One Piece syukurnya karakter cewek-ceweknya semuanya kuat, bukan dari segi kemampuan mereka kuat power, tapi karakternya, kepribadiannya itu mereka kuat. Kayak Nami, kuat banget karakternya Nami. Representasi buat tokoh perempuan udah ada di Nami, ya kan. Di nextnya ada Robin, ada Vivi, jadi mereka nggak perlu ngarang-ngarang sendiri nambahin perempuan lagi gitu loh, nggak perlu ngarang-ngarang. Dan representasi yang lain juga ada banyak, kayak di Kru Topi Jerami aja kita lihat ada beberapa ras sekaligus ya kan. Jadi nggak perlu mereka masukin ini itu. Iya sih. Setuju. Hampir gak ada yang dirubah dalam segi gender ya. Dia cuma satu doang sih yang di episode 3-4 tuh jadi anak buah si Kuro. Nah, ini juga jadi. Tapi kalau dari desainnya aku ngelihatnya memang dia kayak agak perempuan sih, cuman cowok. Kalau di animenya, komiknya cowok, cuman desainnya emang agak perempuan sih, agak feminim gitu ya. Kalau kita lihat ya kalau di animenya ya. Iya. Benar-benar di anime ya, gue udah lihat sih mereka cowok dan jujur aja peran mereka itu bagus loh, meskipun cuma sebentar ya. Tapi oke. Ketika si dia di plus sampai Django, dia jadi kuat kan segala macam lawan si Luffy segala macam. Oke. Makanya kok di versi anime kok kayak gini banget ya. Ya mereka ada momen pasnya sih ketika lawan Zoro ya. Oh iya, gila bagus banget. Waktu lawan Zoro. Koreografinya oke sih. Oke, di dalam ruangan loh. Di dalam ruangan yang sempit ada banyak perabotan loh. Mantep banget deh. Mantep. Kadang aku bingung mereka latihannya stres gak ya? Apalagi buat satu adegan doang, padahal satu series itu adegan berantemnya banyak banget. Latihannya stres sih mereka tuh, hebat banget. Tapi kalau dari behind the scene-nya sih mereka santai-santai aja sih Pak. Dari yang aku lihat gak ada momen stresnya, jadi mereka santai syuting. Ya latihannya waktu syuting semuanya kan udah siap, udah hafal koreo dan segala macem ya kan. Oh iya. Momen latihannya kalau nggak salah Makinyu bilang ada 2 bulan kalau nggak salah. Latihan itu doang.
pedang ya, pedang tiga pedang ya. Itu gak gampang loh Pak. 3 pedang tuh dia muter-muter tuh muter. Tapi dia pasti udah ada di Rurouni Kenshin kan, makanya dia udah gak kesulitan banget lah. Iya. Cukup lah. Makanya aku yakin adegan Zoro berantem banyak banget kan, dan kelihatan jauh lebih bagus daripada yang lain-lainnya. Bahkan Luffy kalau menurutku aku lebih nikmatin banget waktu Zoro berantem. Dan aku maklum karena ya mungkin mereka kasih Zoro lebih karena dia udah oke, dia udah mateng. Waktu dia udah ahli pedang lah, dia udah bisa. Karena dia udah punya pengalaman sebelumnya di bagian itu. Sementara yang lain-lainnya kan ya begitu. Yang paling dapat sedikit itu pertama Usopp. Cuman waktu ngelawan anak buahnya Arlong. Setelah itu Nami, ya kan? Ya. Nami cuma dapat di bagian episode 1 doang nggak? Nami di episode 8 itu sebenarnya udah momen puncaknya dia sih Pak. Momen puncak banget. Dia udah jadi kru topi jerami yang literally ditolak sama Luffy lah. Itu merinding loh Pak. Dia nangis dan nancepin Arlong, cot. Waduh. Betul ya? Itu adegan yang paling aku nervous banget. Sumpah. Kenapa? Aku takut banget itu jelek. Soalnya gongnya itu di situ. Kayak keseluruhan satu season gongnya di situ. Kalau itu jelek, itu season bakalan dikenang sebagai series live action One Piece kurang bagian ininya, pasti yang diinget itu. Gitu loh. Jadi aku waktu itu lihat itu aku benar-benar nervous banget, ini bagus gak. Tapi aku lihat ya oke. Tapi ada beberapa yang dirubah yang kayak aku kurang oke. Kayak Nami itu kan sebenarnya kan setelah tahu kalau hartanya dicuri, dia akhirnya kan datang ke keluarganya, kalian nggak usah nyerang, kalian tenang di sini, gampang aku bisa kumpulin uang lagi, ya kan? Iya. Tapi warganya nggak peduli, kita serang mereka, kita serang Arlong, kita hancurkan. Nami marah karena tahu mereka itu nggak bisa apa-apa ngelawan Arlong, mereka bakalan mati, dan karena marah helpless dia nggak bisa apa-apa, akhirnya baru kejadian gitu kan. Sementara di sini setelah hartanya diambil sama Nezumi, Naminya dilepasin terus dia lari, aku kira ngejar Nezumi, tapi kok Nami lari kayak gitu, kok Nezuminya kayak nggak kejar-kejar ya, padahal Nezuminya cuma jalan doang kan. Iya. Sambil bawa hartanya Nami. Kok ngilang ya? Berarti Nami, ya jadi terus tiba-tiba di tengah jalan dia berhenti, terus marah baru nusuk. Aku ngerasa kayak iya bagian itu agak kurang sih. Tapi eksekusi waktu Naminya nangis, nusuk sini, minta tolong ke Luffy, semuanya oke. Jadi yang penting itulah ya. Ya. Mungkin mereka memang mempersingkat doang, nggak perlu sampai. Cuman ya aku harap tuh adegan-adegan itu ada gitu loh. Makanya aku pengen Nami dikasih 1 episode lagi, Sanji dikasih 1 episode lagi, ya aku pengennya itu. Biar adegan-adegan yang kita suka lebih oke kan. Kayak Sanji waktu sujud sama Zeff, nggak ada. Nggak ada, oh ya nggak ada. Ya, setuju. Adegan dia sujud sama Zeff gak ada, sama semua koi-kokinya itu gak ada nangis. Kan di anime kan semua nangis tuh, gak cuma Zeff doang. Semua teman-temannya Sakata sama Sanji sebagai koki satu kapal berarti nangis semua Pak. Itu di situ gak ada refleksinya. Meskipun adegan perpisahannya Zeff sama Sanji tetap bikin aku emosional, tetap bikin aku nangis ya, karena lihat Zeff yang sebagai seorang bapak gitu ya, ngelihat Sanji udah naik ke atas kapal mau mencari mimpinya, all blue mimpi mereka berdua. Dia senyum bangga, matanya berkaca-kaca kayak bangga ngelihat anaknya sendiri. Itu gila, adegannya bagus banget. Acting mereka berdua juga kawin banget, oke. Sanjinya kayak berusaha senyum tapi mukanya kayak bener-bener nangis gitu kan, bilang terima kasih semuanya udah selama ini kau menyelamatkan nyawaku. Oke adegannya, cuman ya itu sujudnya hilang, padahal itu termasuk ikonik banget ya. Cuman ya eksekusinya lumayan, jadi aku agak memaafkan. Tapi aku bakalan lebih suka banget kalau misalnya itu ada gitu loh. Jadi kayak pengalamanku sama One Piece kayak gini, kayak aku puas ya. Cuman aku ngerasa kayak agak sedikit, ibaratnya kita makan nasi goreng tapi kerupuknya nggak dikasih gitu loh. Tahu. Ya nasi gorengnya enak, oke, kita butuh nasi goreng, cuman pengen kenyang makan nasi goreng enak. Cuman kalau dikasih kerupuk kayaknya lebih oke lagi gitu kan. Jadi kurang itu gitu loh. Bagian-bagian itunya yang kurang. Kayak momennya Zoro bersumpah ada, cuman waktu dia bilang apa kau punya masalah dengan itu Raja Bajak Laut, itu dihilangin. Jadi kayak kurang tendangan kecil-kecilan buat bikin mantepnya gitu loh. Iya kan? Iya, tahu. Ya lagi-lagi mungkin karena keterbatasan durasi Pak ya, mungkin dikejar-kejar sama produser. Mungkin gini ya, aku juga mungkin buat para penonton yang belum tahu,
membuat film itu atau menggarap sebuah adaptasi itu tidak semudah yang kalian pikirkan ya. Karena gini, yang namanya produser, yang namanya studio, yang punya duit pasti kejam. Pasti kejam. Gak itu Disney, Netflix atau Warner Bros yang punya duit pasti kejam. Karena apa? Mereka dikejar deadline. Dari bosnya juga, ya bosnya juga dari bosnya kan hanya pengen tahu ini resumenya apa hari ini, perharinya gimana. Ya. Kalau misalnya itu nggak mencapai target, udah kacau pak. Bener. Makanya ini juga kemarin kan sama beberapa komunitas kan juga pada nggak tahu nih ya bagaimana kok ada banyak dikat ya, itu karena itu pak. Karena itu durasinya kurang. Sebenarnya sih gampang banget dikira sih karena One Piece ini episodenya panjang ya. Ya. Total itu kalau nggak salah ada sekitaran 50 episode lah. Ini adaptasi 50 episode kayaknya sih. 50 ya. Sampai Nami kan? Sampai Nami Arlongpak doang. Terus kalau dikurangi sama episodenya Gaimon, dikurangi sama episodenya Lockdown, jadi kayaknya cuma 50 episode doang di sini. 50 episode jadi 8 episode. Jadi pasti bakalan ada adegan-adegan yang di-cut gitu kan. Cuman ya aku harap tetap ada beberapa yang disimpan sih. Meskipun gitu kayak aku tetap bersyukur adaptasinya bisa tetap sebagus ini ya kan. Yeah. Pertama, aku puas nontonnya. Itu yang aku syukuri, aku nontonnya puas. Terus yang kedua, aku lihat banyak fans One Piece juga ikutan puas. Dan yang ketiga, aku lihat yang bukan fans juga tetap terpuas. Kok gila, aku gembira, aku bahagia banget ngelihat di Twitter pada ngomongin Zoro, ngomongin Sanji, kayak di TikTok ada banyak edit-editannya video-video mereka, cuplikan-cuplikannya, kayak mereka suka banget gitu loh. Dapat banyak fans baru dan itu memang tujuannya kan. Jadi ya udah berhasil, live actionnya berhasil. Nomor 1 di Netflix selama beberapa hari sampai 2 minggu, sampai minggu kedua ini. Terus dapat kritik nomor 1 di banyak itu, wow. Tinggi. Kayak kurang apa lagi gitu kan. Mereka pasti puas dan kalau season 2 dibuat mereka pasti lebih jor-joran lagi. Mereka pasti bakalan berusaha lebih keras lagi ya kan. Pertama belajar dari pengalaman, kedua dapat budget yang lebih lagi, bisa lebih leluasa lagi ya kan ya. Dan sponsor. Cuman aku harap semoga kalau dapat budget lebih besar, episodenya lebih banyak, bukan berarti yang adegan original dibanyakin sih. Adegannya Kobe, Garp, Helmeppo, jujur menurutku terlalu banyak sih. Iya. Paham. Mereka nongol terus dari episode 1 sampai episode 8. 8 episode muncul terus. Menurutku sih oke, aku suka sama cerita mereka, tapi apa harus terus-terusan muncul di tiap episode? Kayaknya nggak perlu juga sih. Kayak mungkin dari 8 episode mereka cuma nongol 5 episode doang, bisa kok. 3 episodenya nggak usah ada mereka, jadi biar durasinya bisa dikasih ke yang lain ya kan? Iya, Garp-nya ya. Tapi aku juga belum tahu Garp di versi anime karena belum sampai situ. Itu apakah memang Garp tuh memang se-intens itu ngejar Luffy atau gimana? Parah ya? Lebih parah ya? Gimana? Dia memang intens banget. Andai Luffy ditangkap sama angkatan laut mau dieksekusi, Garp-nya juga nggak bakalan ngapa-ngapain. Paling dia bakalan duduk di situ dan nangis atau apa gitu. Dia nggak bakalan gimana. Aku yakin. Memang dia itu sisi keadilan, sisi marinnya itu kuat banget. Jadi agak susah. Dia memang orangnya tegas banget ya. Sebenarnya sih aku paham buat ngasih tantangan kalau kata showrunner-nya ya. Karena soalnya di sini kok kayaknya petualangannya Luffy season 1 ini dia ngalahin Buggy, habis itu dia berangkat ke rumahnya Usopp, ngalahin Kapten Kuro, habis itu berangkat lagi ke ini, ngalahin ini. Sisi marinnya kayak nggak ada, dan kayak cuma kroco-kroco doang. Jadi kayak tantangannya kurang gitu loh. Tantangannya kayak kurang. Jadi dikasih guard biar ngerasa lebih menantang ceritanya. Gitu, aku paham. Oke. Cuman, apa harus tiap episode juga? Nah, itu yang aku harap kalau dibuat season 2 nggak tambah banyak ya, tapi dikurangin please. Aku takutnya diperbanyak malahan, makin udah ceritanya makin banyak nanti season 2 ya kan. Ada Chopper, ada Vivi, ada Robin, ada Crocodile, banyak banget ceritanya. Takutnya kan
makanya gini Pak, makanya kita juga khawatirnya dengan season 2 katanya udah selesai naskahnya Pak. Ini gimana nih Bang Otene? Naskah season 2 selesai naskahnya di komik One Piece. Iya sih, ya tahu cuman season 2 katanya mereka ya kita udah keluar Mereka udah siap naskah sampai season 10, season 12 aku yakin enggak. Naskah ide ceritanya jelas udah ada di sini. Mereka aku yakin udah nyiapin naskahnya. Soalnya aku yakin sih mereka mungkin nyiapin ketika Netflix udah kasih lampu hijau, mereka bisa langsung gitu kan, biar bisa cepat-cepat syuting lagi. Mereka udah nyiapin, aku yakin. Cuman apakah naskahnya udah final, itu belum tentu. Aku nggak yakin naskahnya udah final sih. Mungkin masih sebatas draft, belum selesai gitu ya. Aku yakin sih masih ada beberapa yang bisa diperbaiki, aku yakin. Karena kalaupun naskahnya udah siap, aku nggak yakin kalau naskahnya udah dikasih lihat ke Oda misalnya kan. Mungkin merekanya udah nyiapin naskah sendiri, belum direvisi, belum di apa gitu kan. Kayak lagi dikasih lihat ke Oda juga buat apa, season 2 belum tentu dibuat. Kayak buang-buang waktunya Oda doang ya kan. Jadi aku yakin mereka cuma nyiapin sendiri, paham nggak? Kayak mereka nyiapin sendiri. Nanti kalau misalnya udah green light, udah dikasih lampu hijau, ya udah dikasih ke Netflix, dikasih ke Oda, revisi-revisi biar lebih cepat selesai gitu kan. Yang penting naskahnya udah gitu. Aku yakin gitu sih. Semoga aja Strike cepat selesai, bisa cepat syuting karena ini menjanjikan sekali ya. Bisa jadi IP Netflix, salah satu IP Netflix yang paling besar. Nah, karena Netflix ini udah pegang animenya juga. Iya. Dan animenya, kalau nggak salah ini live actionnya One Piece ada di peringkat nomor pertama, sementara animenya di peringkat nomor 4 di Netflix. Kan gila, men. Wow. Ya kan? Jadi ini ladang uang banget, ada banyak season yang bisa dibuat. Kenapa enggak ya kan? Why not? Dan One Piece juga bukan tipe yang nanti tiba-tiba sekarang season 1 bagus, season 2 nanti jelek. Nanti kan kebiasaan sequel itu jelek ya. Kalau One Piece enggak kayak gitu, karena kita udah baca komiknya, udah materi. Semakin kesana itu ceritanya malah makin bagus. Nggak ada makin ke bawah, itu nggak ada. Makin kesana itu ceritanya makin bagus. Jadi aku cukup pede kalau Netflix bisa ngadaptasi dengan baik, pasti bakalan lebih bagus. Fansnya juga bakalan makin banyak, penontonnya bakalan makin banyak juga. Yakin aku. Ya kan? Nggak perlu takut mereka. Oke. Menjanjikan sekali ini. Setuju. Ibarat kata season 1 ini hanya sebagai percobaannya dari Netflix dan juga Oda. Berhasil gak? Marketnya berhasil gak sudah dengan target mereka? Ternyata lebih target. Sikat dah. Maksudnya udah. Ini. Dan kalau aku nggak salah sih, kayaknya showrunner-nya juga sebelum tayang ya. Showrunner-nya itu bilang kalau ini udah melebihi ekspektasi mereka gitu. Wow. Netflix-nya bilang kalau ini udah melebihi ekspektasi mereka. Padahal belum tayang. Mungkin dari orang-orang yang ngobrolin One Piece terus-terusan, trending lagi gitu ya, mungkin gitu ya. Kayak banyak banget yang bahas tentang live action-nya, mungkin mereka terasa kayak, waduh, trending terus nih gitu kan. Jadi udah melebihi ekspektasi. Pas tayang ternyata lebih heboh lagi. Makin banyak yang bahas, makin banyak yang ngomong gitu kan. Dipuji-puji banyak orang. Jadi ya aku yakin bakalan cepet itunya sih. Setelah Strike selesai aku yakin bakalan diumumkan kok. Nah, kalau Strike, aku nggak tahu ya apakah ini cuma film bioskop atau semua film di streaming. Karena yang kuliah film streaming mereka baik-baik aja, masih nggak ada ancaman mereka bakal batal tayang segala macam. Yang kuliah sekarang ya Pak ya di Netflix. Kalau batal tayang enggak, film juga nggak ada yang batal tayang, cuman yang belum selesai gitu loh. Film-film yang belum selesai aja, yang masih produksi itu loh ditunda akhirnya. Oh iya. Yeah. Jadi soalnya salah satu masalahnya itu sebenarnya di series, Mar. Aku dengar. Oke. Iya, penulis naskah juga ibarat kata mereka tuh nggak ada upah minimumnya Pak ya. Sekarang di Amerika nggak ada UMR, kan di Indonesia kan ada UMR ya. Di situ nggak ada UMR Pak. Jadi ibaratnya nggak tahu sih aku soal itu. Yang jelas kalau film kan biasanya kalau misalnya ibarat filmnya Barbie sukses. Margot Robbie dapat bonus, ya kan? Iya. Sementara kalau series ya mau ditonton berapa orang sampai berapa belas tahun pun di situ kayaknya artisnya nggak dapet gitu loh. Gitu kan? Karena beda sama film yang waktunya terbatas, kalau di series itu nggak terbatas.
mau sampai 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun tetap ada di situ. Kita tetap bisa ngelihat WandaVision sampai sekarang, dari zaman awal sampai sekarang ya kan. Jadi kayak bisa diakses kapan aja, lebih bebas. Jadi mungkin aku dengar sih salah satu masalahnya di situ. Jadi kayak mereka sedang memperjuangkan hak-hak mereka di situ, dan ada naskah AI juga aku dengar ya kan. Iya. Jadi puncak banget lah problemnya. Semoga aja cepat selesai lah. Karena yang rugi kan pasti industrinya juga kalau makin lama makin lama. Bener banyak banget katanya udah mau diganti sama AI segala macam. Aduh, ini konspirasi makin banyak ya, jadi kita yang pusing Pak, ini gimana nih, nggak tahu lah nanti gimana mau jadi gimana, tapi aku percaya Oda udah ada rencana sih buat ke season kedua, karena satu udah sukses, kenapa nggak lanjut? Iya, of course, pasti duitnya iya, karakternya makin populer, iya, IP-nya makin populer. Karena otomatis kalau misalnya makin banyak yang suka, ngefek dong ke komiknya, ngefek ya kan? Ngefek pasti. Selain Oda dapat duit dari live action, makin banyak yang beli komiknya, karena makin banyak yang suka, sama One Piece, karakternya makin terkenal. Terus sebagai seorang kreator komikus, lihat karakter kita hidup di live action, bangga pasti ada rasa bahagia sendiri dong, ya kan? Iyalah Pak. Iyalah. Aku mau tanya ke Mario, kau udah nonton live action episode 1 sampai 8. Pertama, episode favoritmu yang mana? Kedua, adegan bertarung favoritmu yang mana? Ketiga, karakter favoritmu yang mana? Langsung ditembak lo. Pak, sampai dijasa siapa HP-nya, Pak? Nggak panas banget sedih. Episode favoritmu yang mana? Aku episode favorit ya, episode 5. Episode sama. Itu nilaiku paling tinggi, men. Aku kasih 9, men. Aku kayak seumur hidup aku nggak pernah lihat sesuatu aku kasih rating 9. Episode 5 gila banget deh. Gila banget episode 5. Sanji, oh my god, stunnya luar biasa. Dia belajar fighting pakai kaki, dia berenang pakai satu tangan, dia masak. Wow. Luar biasa. Jadi ya, episode 5 luar biasa banget sih. Kalau adegan bertarung favoritmu yang mana? Episode 8. Yang Luffy sama si Arlong. Itu, wow! Okay. Kastilnya Arlong tuh kerasa mampus loh semua. Iya, benar. Itu endgame banget ya, rasanya pamungkas. Kayak uangnya dihabisin di situ lah ya. Uang nih buat episode 8 nih. Ini aja ya kastilnya Arlong, tapi kastilnya Arlong itu bukan CGI kan? Ancur itu bukan CGI kan? Itu gua nggak tahu ini. Entah deh ancurnya. Karena itu kalau apa namanya? Gila itu. Kalau aku suka ini agak aneh nih. Aku sukanya waktu episode 1 waktu Zoro di bar. Iya. Yang Zoro bertarung tanpa pedang. Buat fansnya Zoro di anime, di komik, jarang banget Zoro bertarung tanpa pedang. Kayak dia selalu diremehin. Zoro itu cuma bisa bertarung pakai pedang. Kalau nggak ada pedang dia nggak bisa apa-apa. Salah. Banyak banget yang begitu, Pak. Dia di bar keren banget bertarung tanpa pedang. Gila koreonya. Dan aku lebih sukanya di situ makanya aktornya Zoro juga kayak tanpa effort, kayak nggak ngotot, bertarungnya santai banget gitu loh. Keren banget. Senang banget. Kalau karakter favorit semuanya deh, dari kru topi jerami sama semuanya, favoritmu siapa? Pertama Mihawk, Pak ya. Karena Mihawk sudah mencuri hati saya, sudah mencuri hatiku. Aktornya keren banget, effort sekali, punya karisma karisma. Itu nggak bisa didapetin, nggak bisa dilatih. Sulit loh, Pak. Dapat aktor punya karisma itu sulit sekali. Jangan bilang gampang, sulit loh itu. Begitu. Mihawk untuk pertama. Kalau kedua di kru topi jerami, Sanji, Pak. Nah, kenapa Sanji? Literally itu persis banget dengan apa yang versi anime. Lebih flirting, bahkan kalau Sanji di anime kan ya flirting, dia masih kayak Nana, tapi di sini luwes. Dia nge-flirting Nami tuh luwes, kayak udah sifatnya si aktor dia, Pak. Jadi bagus. Gitu sih. Kalau di bagian musuh aku paling suka sama Buggy.
Oh, Bagi. Oke. Kenapa? Kenapa harus Bagi? Aktornya Bagi, oh my god. Buat orang-orang yang bilang Baginya nggak pas sama-sama di komik, Baginya serem, pasti ini nggak nonton. Ya kan? Baginya kocak. Yang waktu kepalanya dicopot, dimasukin ke Going Merry, ya ampun, di bagian episode Kocak berapa itu? Sebelum waktu episode 6 kayaknya ya, akhir episode 6. 6 itu kepalanya si Bagi. Ya. Pokoknya udah ada si Atong lah. Boys. Oh my god, kocak banget. Aku suka banget. Dia bisa nampilin Bagi dengan karakter keunikannya yang freak, antik gitu kan. Dia bisa nampilin Bagi yang serem, mengintimidasi. Dia bisa nampilin Bagi yang kocak, gila. Aktornya, dan emang di komik aku emang suka banget sama Bagi sih. Aku ngefans sama Bagi. Memang dari aslinya gitu ya Pak ya. Makanya Pak, ada banyak fans yang mengatakan ini udah jadi the next Joker di CU. Mending pakailah di aktor ini, karena ini kan aktor baru ya. Jadi mending pakai aktor ini baju Joker di CU James Gunn deh. Please pakai ini aja lah. Dah. Aktornya oke. Iya benar juga sih, bisa. Iya bisa sih. Karena aku pengen di CU bikin Joker yang versi beda sih, Joker yang kocak, maybe yang kayak versi klasik komiknya ya kan, siapa tahu ya kan. Bosen kan lihat Joker yang serem-serem terus-terusan. Kalau kru topi jerami di live action gini ya, kalau di animenya, dari keseluruhan kru topi jerami, aku tuh paling nggak suka sama Sanji. Kenapa? Waduh, kenapa nih? Sanji itu paling bawah. Aku kayak nggak tertarik aja gitu sama karakter Sanji. Kayak ya oke, tapi banyak kru topi jerami yang lebih menarik. Aku lebih suka Brook bahkan daripada Sanji. Aku lebih suka Robin, lebih suka Chopper, Usopp bahkan. Tapi kalau di sini aku suka banget sama Sanji. Aku bahkan kru topi jerami yang paling aku suka sama Sanji di sini. Dan aku udah ngerasain waktu di trailer. Aku tuh ngomong sama Bang Eka, aku kelihatan ini kok Sanjinya kok. Iya, aku kayaknya bakalan suka sama ini gitu loh. Aku udah ada feeling gitu kan. Tiba-tiba waktu di live action, iya dong. Dia charming banget. Dia effort banget bertarungnya, semuanya, masaknya oke banget. Cara dia ketawa pun mirip banget sama Sanji, persis. Dan aku ngerasa dia kasih sesuatu yang nggak aku dapatkan di Sanji versi komik sama anime. Jadi ya favoritku di sini Sanji justru dari kru topi jerami, favoritku banget. Kita sama ya, sama-sama suka Sanji ya. Sama. Mbak, ya bahkan itu aku juga baru tahu kalau dia itu udah keliling ke Indonesia Pak. Dia tahu semua masakan Indonesia. Pemeran Sanji itu, gue kaget loh. Dia tahu bola ini segala macam. Anjir, dia keliling Pak, effort aktornya. Kayak fix dah kalau benih. Aku tuh senang banget melihat video-video mereka di Netflix gitu kan, kayak bercanda-bercanda bareng, mereka makan, masak, kuis-kuisan, games. Aku senang banget. Dan iya, aku paling senang liatin Emily Root sama Tas Skyler, Nami sama Sanji aktornya. Kayak Emily Root manis banget ya ampun. Kayak kalau Nami cantik, cuman Nami kayak kurang senyum, kurang bercanda gitu kan, kurang itu. Iya sih, iya benar-benar kayak keluarga. Mereka di kehidupan mereka tuh kayak keluarga. Bagus. Oke lah ya. Semoga aja bisa lebih baik, bahkan ada banyak banget effort yang akan mereka keluarkan ya di series live action nanti ya, seperti itu. Apalagi dengan berbagai macam villain yang muncul seperti Crocodile, seperti Bagi, seperti berbagai macam villain yang lainnya. Please, semoga aja mereka bisa tampil lebih baik lagi seperti itu Pak ya. Oke, karena kita udah di penghujung acara, so terima kasih buat kalian yang udah nonton live diskusi podcast pada malam hari ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan atau kalian memiliki diskusi mengenai One Piece, atau kalian mau mungkin komentari pendapat kita di video live ini ya, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Itu jangan mengenai video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue sertakan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya, selamat malam, dadah.